Setengah langkah menuju kultivasi tingkat Sein. Di seluruh arena, badai hampir menjungkir balikkan arena sepenuhnya. Duan Tianchen penuh momentum, pakaiannya berdesir, dan niat pedang yang membumbung tinggi langsung menghancurkan penghalang pelindung arena dalam sekejap. Mata Duan Tianchen berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan niat membasmi yang tak berujung pun meledak di matanya. Niat pedang 7 warna yang membayanginya membuat aura Duan Tianchen yang kuat tampak sepenuhnya tak tergoyahkan. Aura Duan Tianchen semakin kuat, dan ia berdiri tegak dengan kaki di atas kehampaan. Niat pedang 7 warna yang tak berujung menyelimuti Duan Tianchen. Kultivasinya sebagai orang suci setengah langkah tak tergoyahkan. Kau sangat arogan, tapi kau telah memilih lawan yang salah. Tunjukkan semua kekuatanmu, kalau tidak, aku akan mudah membasmimu hari ini. Duan Tianchen tampak sangat arogan, menatap Wei Hong seperti sedang melihat semut, lalu berkata dengan ringan. Aku benar-benar tidak menyangka kalau kultivasi Duan Tianchen sudah setengah langkah menuju alam suci. Hehe, Wei Hong salah perhitungan kali ini. Dengan kultivasi Duan Tianchen, aku khawatir bukan hanya Wei Hong, tapi juga Li Jun dan pengawal pertama bisa mengalahkannya sepenuhnya. Ya, Duan Tianchen sangat pandai menyembunyikannya. Kau salah. Jangan lupa bahwa kultivasi Long Aotian juga setengah langkah menuju level Sein, tapi dia tetap dibasmi oleh Wei Hong, kan? Kita lihat saja. Tapi, kurasa Wei Hong tidak bisa mengalahkan Duan Tianchen. Sedangkan Long Aotian, aku khawatir reputasinya tidak sesuai dengan reputasinya. Semua orang membicarakannya dengan kaget, tak seorang pun menyangka kultivasi Duan Tianchen benar-benar telah mencapai tingkat setengah langkah suci. Dengan begitu, apalagi Duan Tianchen mampu membasmi Wei Hong, mulai sekarang, kekuatan Balai Penegakan Hukum akan menjadi sangat kuat, dan mungkin akan semakin arogan. Wei Hong membasmi begitu banyak orang dari Balai Penegakan Hukumku. Kali ini, dia pasti akan mati. Benar sekali, kali ini, Tuan Duan membasmi Wei Hong seperti seekor guk-guk. Haha, ini yang pantas kamu dapatkan. Semuanya sudah berakhir. Para murid Balai Penegakan Hukum menatap Wei Hong dengan dingin, dengan kebencian yang tak berujung terpancar di mata mereka. Jika ditanya siapa yang paling dibenci Balai Penegakan Hukum, Wei Hong mungkin akan berada di peringkat pertama. Ia telah membasmi banyak murid Balai Penegakan Hukum, dan bahkan mantan ketua Balai Penegakan Hukum pun dibasmi oleh Wei Hong. Meskipun kekuatan Wang Donglai saat itu jauh lebih rendah daripada para jenius saat ini, beberapa tahun yang lalu, kekuatan para jenius di Akademi Yuhua belum sepenuhnya hancur. Terlebih lagi, jika Wang Donglai tidak mati, ia mungkin bisa menembus ke tingkat Sein setengah langkah. Memikirkan hal ini, para murid Balai Penegakan Hukum semakin membenci Wei Hong. Ledakan, aura mengerikan itu kembali membubung tinggi, bagaikan gunung, menekan Wei Hong. Seringai di wajah Duan Tianchen semakin menjadi-jadi. Saat ini, dengan auranya yang tak berujung dan tingkat kultivasi seorang santo setengah langkah, jika ia orang biasa, ia pasti sudah hancur sejak lama. Namun, aura mengerikan itu sama sekali tidak berpengaruh pada Wei Hong. Bahkan seolah-olah hanya membuat pakaian Wei Hong berdesir. Menghadapi tekanan kultivasi tingkat Sein setengah langkah, ekspresi Wei Hong masih acuh tak acuh. Ia berdiri tegak dan hanya menatap Duan Tianchen. Berapa lama kamu bisa bertahan? Duan Tianchen benar-benar murka melihat kemunculan Wei Hong saat ini. Dengan raungan rendah, tangan kanannya mengembun menjadi telapak tangan besar, seolah-olah Duan Tianchen sedang mengangkat gunung, dan meraih Wei Hong. Saat ia meraih, cahaya 7 warna menyambar seluruh kehampaan, dan niat pedang yang sangat tajam ingin menembus Wei Hong. Menghadapi serangan Duan Tianchen yang sangat dahsyat, ekspresi Wei Hong menjadi serius. Ia ingin segera bergerak, tetapi aura mengerikan dari orang suci setengah langkah hampir mengunci Wei Hong dengan erat, membuatnya mustahil untuk bergerak sama sekali. Mengaum, mengaum, mengaum. Serangan mengerikan Duan Tianchen, di dalam kehampaan, niat pedang dan cahaya telapak tangan yang tak berujung, langsung mengembun menjadi naga emas yang mengerikan, ingin langsung melahap Wei Hong. Menatap Wei Hong, niat membasmi yang tak berujung terpancar di matanya. Mata Wei Hong juga menunjukkan sedikit kesuraman saat ini. Menghadapi serangan Duan Tianchen, Wei Hong tidak lagi menghindar. Sebaliknya, tinjunya dengan cepat membentuk tanda, dan momentum di tubuhnya juga meningkat pesat, mengembun menjadi gunung raksasa, dan menghantam Duan Tianchen. Ledakan, 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 serangan mengerikan itu menembus kehampaan, dan ruang itu runtuh berkeping-keping. Namun, Wei Hong tidak mundur selangkah pun. Sebaliknya, ia menatap Duan Tianchen dengan dingin, lalu melangkah maju. Dengan teriakan pelan, sosoknya langsung meninggi,
dan lengannya pun membesar dengan cepat, langsung menangkis serangan Duan Tianchen. Desir, 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 serangan keduanya terlalu dahsyat, dan arena hancur total. Dalam kehampaan, serangkaian jejak telapak tangan yang mengerikan juga memperkuat arena. Jika tidak, hanya dengan mengandalkan niat pedang yang meledak dari keduanya, mereka dapat langsung menembus seorang prajurit dengan kultivasi yang sedikit lebih lemah. Bagaimana itu mungkin? Tatapan Duan Tianchen menunjukkan sedikit ketidakpercayaan. Dengan kultivasinya yang setengah langkah menuju Sein, ia melancarkan serangan berkekuatan penuh. Namun, Wei Hong, dengan kultivasinya yang berada di level Lord tingkat ke-7, tidak melukainya sama sekali. Apapun cara yang kau miliki, gunakanlah semaksimal mungkin. Kalau tidak, kau mungkin tak punya kesempatan lagi nanti. Menatap Duan Tianchen dengan dingin, Wei Hong berdiri diam seperti gunung dan berbicara dengan tenang. Sombong dan sombong, banyak murid Akademi Yuhua di bawah juga tercengang. Dengan kultivasi tingkat ke-7 dari Raja, ia bahkan menantang kultivasi setengah langkah orang suci. Jika ada yang mengatakan ini, ia mungkin akan dianggap gila oleh semua orang. Namun, saat ini, tak seorang pun meragukan kata-kata Wei Hong. Hingga saat ini, semua orang mengerti bahwa pembasmian Wei Hong terhadap Long Aotian mungkin merupakan pertarungan sungguhan. Pada saat ini, banyak tokoh berpengaruh di bawah juga mengerti bahwa Wei Hong mungkin benar-benar memiliki tingkat kultivasi yang dapat menantang level Sein setengah langkah. Menghadapi kesombongan Wei Hong, Duan Tianchen meraung marah, dan auranya menjadi sangat menakutkan. Saat ia menerjang Wei Hong, aura pedang yang tak berujung menari-nari di udara, dan semburat pedang yang sangat kuat datang langsung ke arah Wei Hong. Tepat saat ledakan terjadi, sebilah pedang panjang muncul di tangan kanan Duan Tianchen. Sosoknya bergerak secepat terbang, lalu menghilang di udara seolah-olah sedang melompat. Ketika muncul kembali, ia tepat berada di depan Wei Hong. Cahaya pedang itu memadat menjadi satu titik dan menusuk ke arah tenggorokan Wei Hong. Gulungan, Wei Hong meraung, dan cahaya keemasan yang cemerlang menyembur dari sekujur tubuhnya, bagaikan dewa perang. Tubuhnya yang besar, lengannya yang menari-nari, tinjunya yang memancarkan cahaya tak berujung, dan niat pedangnya yang membumbung tinggi ke langit, menghantam niat pedang dan cahaya pedang Duan Tianchen. Ledakan, tabrakan mengerikan lainnya. Kali ini, kedua belah pihak tidak menahan diri. Ledakan, yang beberapa kali lebih dahsyat dari sebelumnya, menyapu langsung ke segala arah. Namun, menghadapi energi ledakan tersebut, Wei Hong justru melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Kondensat untukku. Wei Hong baru saja berteriak keras, dan energi yang seolah meledak di mana-mana itu ternyata terkondensasi di tangan Wei Hong. Menatap Duan Tianchen dengan dingin, mata Wei Hong seterang pisau. Dengan teriakan keras, bercampur dengan energi mengerikan yang tak berujung, Wei Hong langsung melesat ke arah Duan Tianchen. Ya ampun, Wei Hong ini terlalu bejat. Dia lebih dari sekadar abnormal, dia terlalu kuat. Kultivasinya hanya di level ke-7 tingkat raja, tetapi dia bisa melawan Duan Tianchen secara setara. Orang pembawa sial, bagaimana mungkin mereka bisa seimbang kalau pertarungan terus seperti ini? Aku khawatir Wei Hong yang akan menang selanjutnya. Saya sekarang percaya bahwa pembasmian Wei Hong terhadap Long Aotian mungkin bukan suatu kebetulan. Di bawah, banyak murid Akademi Yuhua tercengang. Belum lagi murid-murid Akademi Yuhua, bahkan beberapa tetua pun terkejut saat ini. Kultivasi seorang Sein setengah langkah bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan mudah. Di seluruh Akademi Yuhua, tidak banyak orang yang bisa mencapai tingkat kultivasi seperti itu. Namun, Wei Hong kini mampu bersaing dengan orang lain dan bahkan membasmi mereka yang berada di level Sein setengah langkah. Pada saat ini, beberapa orang yang sebelumnya tidak optimis terhadap Wei Hong dan bahkan melontarkan kata-kata sarkastis untuk membasmi Wei Hong tiba-tiba terdiam. Jika Wei Hong bisa bertahan hidup, dan si jenius sekaligus cabul itu, jika ia tidak dikultivasikan, maka saya khawatir barang-barang antik tua di dalam Akademi Yuhua akan keluar dan menghancurkan mereka secara langsung. Saat ini, mata semua orang dipenuhi kepahitan. Kita tidak boleh membiarkan anak ini hidup. Kultivasi Duan Tianchen sudah di tingkat setengah langkah suci. Dia pasti bisa membasmi Wei Hong. Para tetua di Balai Penegakan Hukum saling berpandangan, dan pada saat ini, mereka harus memaksakan diri untuk berbicara dengan penuh semangat. Berbeda dengan yang lain, Duan Tianchen sangat terkejut saat ini. Ia merasa benar-benar tertekan. Jika sebelumnya ia terkejut Wei Hong bisa melawannya, sekarang Duan Tianchen sama sekali tidak percaya. Namun, Duan Tianchen tidak sempat memikirkannya, sehingga serangan Wei Hong kembali menyambar.
Setelah menggunakan niat pedang untuk menghancurkan semua emosi negatif, Duan Tianchen menunjukkan sedikit rasa dingin di matanya saat ini, dan menebas dengan ganas serangan Wei Hong dengan pedangnya. Cahaya pedang yang sangat terang dan cahaya tinju Wei Hong yang bercampur dengan energi tak terbatas dan cahaya mengerikan saling bertabrakan dengan dahsyat. Itu adalah tabrakan dahsyat lainnya. Dalam kehampaan, serangan beberapa tetua yang bersembunyi di Akademi Yuhua kembali hancur total. Ledakan. Dengan tabrakan keras, Wei Hong mundur beberapa langkah, sementara Duan Tianchen juga mundur dengan liar. Kali ini, kedua belah pihak berimbang, tetapi Wei Hong tidak mengambil napas dan mengejar Duan Tianchen dengan cepat. Niat membasmi di matanya begitu mengerikan. Di bawah cahaya keemasan yang berkilauan, gelang Vajra bagaikan gunung raksasa, menyelimuti Wei Hong. Semua serangan Duan Tianchen berhasil diblok. Sambil berlari, pedang naga api tergenggam erat di tangan kanannya, niat pedang membumbung tinggi ke langit, dan api tak berujung menyapu, bagaikan naga api, menyerbu ke arah Duan Tianchen. Ledakan, ledakan, ledakan. Menghadapi serangan mengerikan Wei Hong, ekspresi Duan Tianchen sangat muram. Ia melangkah maju, dan cahaya 7 warna itu bagaikan cahaya pagi, dan dalam sekejap, menyelimuti seluruh arena. Di bawah benturan keras dan dahsyat itu, sebagian besar ruang hancur berkeping-keping. Saat ini, Wei Hong, menghadapi penindasan menyeluruh Duan Tianchen, aura Wei Hong tidak hanya tidak melemah sama sekali, tetapi justru meningkat pesat. Aura dahsyat memancar dari tubuh Wei Hong, dan energi sejati yang tak terhitung jumlahnya meledak sepenuhnya. Berkali-kali bertarung sengit dengan Duan Tianchen, menghadapi benturan keras dan benturan langsung, serta kekuatan absolut, ia justru berada di atas angin. Bang! Wei Hong menggenggam pedang naga api erat-erat di kedua tangannya, dan menyerang dengan kecepatan kilat, nyaris ekstrim, tak memberi Duan Tianchen kesempatan bernapas. Kali ini, Wei Hong menyerang dengan kekuatan bagaikan gunung yang menekan kepala seseorang. Menghadapi serangan Wei Hong yang sangat dahsyat, ekspresi Duan Tianchen juga sangat muram, dan ia mengerahkan momentumnya secara ekstrim. Menghadapi serangan Wei Hong yang menggelegar bagai hujan deras, Duan Tianchen juga penuh momentum, dan niat pedangnya melonjak, dan ia menghantam Wei Hong dengan dentuman keras. Ledakan, 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 ledakan. Setelah pertempuran sengit berulang kali, Duan Tianchen relatif lebih baik, karena ia sudah menjadi orang suci setengah langkah dan memiliki sedikit kekuatan suci. Namun, yang mengejutkan semua orang adalah Wei Hong, dengan kultivasi raja tingkat ketujuhnya, justru unggul dari awal hingga akhir. Adegan mengerikan antara keduanya juga membuat wajah banyak murid Akademi Yuhua yang menonton tampak ngeri. Pada saat ini, kecuali Li Jun dan penjaga pertama, banyak jenius Akademi Yuhua yang akan melawan Wei Hong tidak lagi memiliki keinginan untuk bertarung. Meskipun mereka cukup percaya diri, jika mereka bertemu seseorang dengan tingkat kultivasi Sein setengah langkah, mereka pasti akan mati. Namun, Wei Hong bertarung dengan Duan Tianchen, dan meskipun ia tidak dapat membasmi Duan Tianchen untuk saat ini, ia telah unggul. Bahkan Duan Tianchen, dengan kultivasi setengah langkah tingkat sucinya, tidak dapat membasmi Wei Hong, apalagi orang-orang seperti mereka. Memikirkan hal ini, banyak prajurit yang ingin melawan Wei Hong selanjutnya diam-diam berharap Duan Tianchen dapat membasmi Wei Hong. Kehampaan itu telah hancur total. Kecepatan pertarungan antara kedua pria itu terlalu cepat. Dalam sekejap, ratusan pertarungan terjadi. Para tetua Akademi Yuhua yang bersembunyi di dalam kehampaan, meskipun gerakan mereka secepat kilat, tidak dapat mengimbangi sama sekali. Energi mengerikan itu menyebar ke segala arah seperti pusaran air. Aura mengerikan itu membuat semua prajurit ketakutan. Saat itu, semua orang mengira Wei Hong tidak akan mampu bertahan, tetapi setelah ratusan gerakan, aura Wei Hong masih sekuat pelangi. Tak seorang pun menyangka Duan Tianchen, yang berada di level Sein setengah langkah, akan ditindas sedemikian rupa oleh Wei Hong. Saat itu, mata Wei Hong berkilat terang. Ia menatap dingin Duan Tianchen di depannya dan tertawa terbahak-bahak. Kultivasi setengah langkah tingkat Sein, tidak lebih dari ini. Sambil menatap dingin ke arah Duan Tianchen di kejauhan, Wei Hong tertawa keras, dengan seringai di matanya. Mata Duan Tianchen menunjukkan sedikit kengerian, terutama setelah mendengar ejekan Wei Hong yang membuatnya hampir murka. Memikirkan hal ini, mata Duan Tianchen juga menunjukkan sedikit kekejaman, menatap Wei Hong dengan muram. Apa kau benar-benar berpikir kau bisa mengalahkanku? Ya, kamu benar. Tidak ada tekanan untuk mengalahkanmu. Wei Hong tersenyum tipis dan mengepalkan tinjunya. Kekuatan yang bahkan lebih dahsyat mengalir keluar dari tubuh Wei Hong, dan tulang-tulangnya mulai berderak. Udara di sekitarnya seakan meledak dalam sekejap. Menatap Duan Tianchen dengan dingin,
Wei Hong menebas ratusan kali dalam satu tarikan napas. Desir, 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 rasanya seperti sangkar, membungkus Duan Tianchen sepenuhnya. Raungan naga itu bergema di langit, dan rasanya seolah-olah Duan Tianchen ditelan sepenuhnya dalam sekejap. Arogan, menghadapi kesombongan Wei Hong, ekspresi Duan Tianchen sedikit marah dan ganas. Ia meraung keras, dan pedang panjang di tangan kanannya dipenuhi dengan niat membasmi, menyapu sekelilingnya. Engah, 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 terdengar ledakan keras, dan cahaya pedang dengan mudah menebas naga api Wei Hong. Namun, ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah. Ia memegang gelang Vajra di tangannya dan langsung meraih Duan Tianchen. Engah, ekspresi Duan Tianchen berubah drastis. Cahaya mengerikan yang dipancarkan gelang Vajra begitu terang dan menyilaukan sehingga dalam sekejap, sebelum Duan Tianchen sempat bereaksi, ia dihempaskan oleh Wei Hong. Ia memuntahkan seteguk darah dan terpental mundur. Apa? Bagaimana ini mungkin? Apakah Duan Tianchen akan kalah? Melihat sosok Duan Tianchen yang menjauh, banyak murid Akademi Yuhua sangat ketakutan dan berbicara dengan suara kehilangan. Mustahil, kok bisa-bisanya kamu memukulku semudah itu? Duan Tianchen meraung pelan, raut wajahnya semakin garang. Ia tak menyangka barusan ia seperti terkunci dan tak bisa menghindar sama sekali. Bagaimana mungkin memikirkan hal ini? Duan Tianchen meraung dan ingin langsung menerjang Wei Hong. Niat pedang menelan langit. Dengan raungan, kekuatan di tubuh Duan Tianchen menjadi semakin menakutkan dan kuat. Niat pedang yang tak berujung sekali lagi menelan Wei Hong dalam sekejap. Pada saat ini, Duan Tianchen hampir mengarahkan semua serangannya pada Wei Hong. Dengan basis kultivasi setengah langkah menuju level Sein, ia menyerang dengan seluruh kekuatannya dalam amarah. Niat pedang yang menyilaukan dan berkilau hampir membuat beberapa prajurit dengan basis kultivasi yang sedikit lebih lemah tidak dapat membuka mata mereka sama sekali. Namun, serangan yang begitu mengerikan itu membuat Wei Hong, yang tertelan oleh niat pedang, terus-menerus mencibir. Kekuatanmu terlalu murah. Wei Hong mencibir, dan cahaya keemasan memancar dari tubuhnya, membubung ke angkasa, dan melesat keluar dalam sekejap. Gelang Vajra memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, dan sekali lagi menghantam tubuh Duan Tianchen. Engah, Duan Tianchen kembali memuntahkan darah saat ini. Setelah mundur, Wei Hong tidak memberinya kesempatan bernapas, melainkan menyerang Duan Tianchen berulang kali. Duan Tianchen benar-benar terdesak dan bahkan tidak punya kekuatan untuk melawan. Engah, engah, engah. Berkali-kali, tubuh Duan Tianchen berlumuran darah dan daging, dan ia tak lagi tampak seperti manusia. Di atas ring, Duan Tianchen masih hidup, tetapi ia tak berdaya untuk bertarung. Semua orang tercengang total. Mereka tak percaya mereka ditindas habis-habisan hanya dalam beberapa lusin tarikan napas. Dalam sekejap mata, mereka langsung diledakkan tanpa perlawanan. Apa yang terjadi? Bagaimana Wei Hong bisa menghajar Duan Tianchen sampai seperti ini hanya dalam sekejap? Aku tidak melihatnya. Mungkinkah itu karena harta karun di tangan Wei Hong? Entahlah, tapi tak apa, kali ini, hehe, Duan Tianchen kalah. Banyak murid di bawah sedang membicarakan hal ini. Jelas, mereka tidak percaya Duan Tianchen kalah. Yang lebih tidak dapat diterima adalah banyak murid dari Balai Penegakan Hukum. Wei Hong pasti telah menggunakan cara yang tercela, kalau tidak, bagaimana mungkin kepala aula gagal? Benar sekali, dia pasti menyerang secara tiba-tiba, pasti menggunakan cara yang tercela. Tentu saja, banyak murid Balai Penegakan Hukum tidak dapat menerima situasi seperti itu sama sekali. Namun, hanya beberapa tetua Akademi Yuhua dan beberapa jenius, seperti Li Jun dan penjaga pertama, yang dapat melihat bahwa Wei Hong menekan Duan Tianchen dengan kekuatan absolutnya. Duan Tianchen, saat ini, mengalami nasib menyedihkan di depan umum, yang sama sekali tidak dapat diterimanya. Dengan raungan rendah, Duan Tianchen tampak membakar seluruh energi sejatinya, lalu ingin menyerang Wei Hong dalam pertaruhan terakhir. Ledakan. Pada saat ini, mata Wei Hong menunjukkan sedikit ejekan, dan telapak tangan kanannya yang besar, yang telah berubah menjadi 5 jari, langsung meraih Duan Tianchen. Semua serangannya tidak dapat melukai Wei Hong sama sekali, dan sepenuhnya ditangkap oleh Wei Hong. Rasa sakit yang hebat membuat Duan Tianchen meraung kesakitan. Suara tulang yang patah akibat tekanan yang kuat juga membuat Duan Tianchen merasakan sakit yang tak tertahankan. Nak, aku akan membasmimu. Duan Tianchen ingin melepaskan diri, tetapi ia tak punya cara. Ia sepenuhnya digenggam Wei Hong. Aku akan mengantarmu. Wei Hong mendengus dingin dan hendak menggunakan jurus pamungkasnya. Berhenti. Wah, beraninya kamu.
Dua suara terdengar. Mereka adalah para tetua dari Balai Penegakan Hukum. Kekuatan suci yang terpancar dari tubuh mereka saat ini mengejutkan semua orang. Ruang itu langsung tertembus, dan pada saat itu, terdengar suara lain. Wei Shao muncul dari kehampaan Wei Hong, hasilnya sudah ditentukan, ayo kita bebaskan Duan Tianchen. Bagus. Menghadapi Wei Shao, mata Wei Hong menunjukkan sedikit sarkasme. Ia mencibir dan melempar Duan Tianchen keluar seperti guk-guk mati, membuat lubang di tanah. Engah, engah, engah. Duan Tianchen muntah darah, dan kedua tetua Balai Penegakan Hukum, setelah membantu Duan Tianchen berdiri, tiba-tiba mengubah ekspresi mereka, dan mata mereka dipenuhi kesuraman. Mereka berteriak pada Wei Hong, beraninya kau menghancurkan Duan Tianchen. Berani sekali kau menghancurkan Duan Tianchen. Tetua Balai Penegakan Hukum memancarkan niat membasmi yang tak berujung dan matanya sangat marah. Ia menatap Wei Hong dengan dingin dan berteriak keras. Begitu ia selesai berbicara, sebelum Wei Hong sempat membuka mulut, lelaki tua berbaju ungu itu sudah melancarkan serangannya. Aura kultivasi tingkat sucinya menyelimuti Wei Hong sepenuhnya, membuatnya mustahil bagi Wei Hong untuk menghindar. Lelaki tua berbaju ungu itu membentuk cakar tajam dengan energi sejatinya dan menerkam Wei Hong. Ketika Wei Hong merasa tak bisa bergerak sejenak, raut panik melintas di matanya, lalu tatapan mengejek muncul di matanya. Ia tidak menyerang lagi, dan tidak bereaksi sama sekali. Bagi orang luar, ia tampak seperti orang bodoh. Ledakan. Akan tetapi, tepat saat lelaki tua berpakaian ungu itu hendak menghancurkan Wei Hong hingga berkeping-keping dengan telapak tangannya, tiba-tiba terdengar teriakan keras, dan sesosok tubuh diam-diam mengembun di depan Wei Hong, dan serangan lelaki tua berpakaian ungu itu dengan mudah dipatahkan. Berani sekali kau melanggar aturan. Ekspresi Huang Qi sangat muram. Ia menatap dingin pria tua berbaju ungu di depannya dan berteriak dengan suara berat. Huang Qi, apa kau ingin melindungi Wei Hong? Dia bisa saja menunjukkan belas kasihan tadi, tapi malah melumpuhkan Duan Tianchen. Duan Tianchen sudah mencapai tingkat setengah langkah suci dan merupakan anak ajaib langka di Akademi Yuhua kita. Orang ini begitu kejam dan tak berperasaan, dia harus dibasmi. Pria tua berpakaian ungu itu berteriak dengan ekspresi yang sangat dingin dan menakutkan, dipenuhi niat membasmi, dan berteriak dengan marah. Mereka yang tidak berguna bukanlah jenius, melainkan sampah. Yu Bing, pantas saja Balai Penegakan Hukum semakin menjadi sampah. Dengan orang tua sepertimu, sulit untuk tidak menjadi sampah. Huang Qi sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat, melainkan langsung membentak. Kau, setelah mendengar kata-kata Huang Qi yang tidak sopan, wajah Yu Bing berubah sangat buruk. Ia begitu marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Ruang di sekitarnya sudah menunjukkan tanda-tanda akan hancur. Apa maksudmu dengan kamu? Aku sudah lama menoleransi kalian dari Balai Penegakan Hukum. Bagaimana kalau kalian tidak terima? Bagaimana kalau kalian melawanku di panggung ini? Saat itu, aura Huang Qi tampak hampir tak terkendali. Auranya tiba-tiba bergetar, dan langsung mengejutkan Wei Hong hingga ia terhempas ke area aman. Yu Bing tampak sangat jelek saat ditanyai oleh Huang Qi, tetapi dia tahu bahwa Balai Penegakan Hukum mereka memang salah dalam masalah ini, dan kali ini, Balai Penegakan Hukum mereka hampir sepenuhnya dipermalukan. Setelah menatap Huang Qi dengan dingin, Yu Bing pergi tanpa menoleh. Belum lagi Wei Shao yang mengawasi dari samping, bahkan dekan dan beberapa barang antik tua mungkin sedang mengamati dalam kehampaan. Bagaimana mungkin Yu Bing bertindak langsung? Duan Tianchen dianggap cacat, dan Wei Hong ini malah melumpuhkan kepala Balai Penegakan Hukum. Ya, terakhir kali Wang Donglai lumpuh, dan kali ini, Duan Tianchen, yang telah mencapai tingkat setengah langkah suci, juga lumpuh. Ditambah lagi dengan 20 wakil kepala aula yang dibasmi oleh Wei Hong, kali ini, Aula Penegakan Hukum menderita kerugian besar. Sebelumnya, kupikir Wei Hong agak berlebihan ketika membasmi Long Aotian, tapi sekarang sepertinya tidak berlebihan sama sekali. Wei Hong benar-benar bisa membasmi seorang kultivator setengah tingkat Sein. Dalam hal ini, saya tidak tahu apakah orang-orang yang tersisa, terutama Li Jun dan pengawal pertama, akan berani melawan Wei Hong. Kenapa kita masih bertarung sehebat apapun mereka berdua, mereka takkan bisa menandingi Wei Hong sekarang. Semua orang membicarakannya, dan saat ini, kecuali Li Jun dan pengawal pertama, seluruh murid Akademi Yuhua telah sepenuhnya memilih untuk menyerah. Mereka tak lagi punya muka, karena, dibandingkan dengan hidup, muka sungguh tak berarti. Setelah mereka semua mengaku kalah, hanya Li Jun dan pengawal pertama yang tersisa. Li Jun tampak sangat muram dan wajahnya sangat buruk rupa. Tidak diragukan lagi bahwa ia bukanlah lawan Wei Hong.
Memikirkan kata-kata yang ia ucapkan untuk menghibur diri dan memikirkan kesombongannya saat itu, Li Jun tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di wajahnya. Sambil menatap Wei Hong dengan dingin, Li Jun menggertakkan giginya dan berteriak, "Aku menyerah." Setelah mengucapkan 3 kata ini, Li Jun tampak kehabisan tenaga. Ia tiba-tiba berbalik dan lari terbirit-birit. Pada saat ini, banyak murid Akademi Yuhua yang menyaksikan juga sedikit tercengang. Li Jun benar-benar mengaku kalah. Apalagi yang bisa kau lakukan kalau kau tidak mau mengaku kalah? Wei Hong sekarang hampir tak terkalahkan di bawah level Sein. Li Jun baru di level ke-9 level Lord. Bagaimana mungkin dia bisa menjadi lawan Wei Hong? Mulai sekarang, aku khawatir di seluruh Akademi Yuhua, Wei Hong niscaya akan menjadi orang nomor 1 di bawah tingkat Sein di generasi muda Akademi Yuhua. Banyak prajurit dari Akademi Yuhua berdiskusi dengan suara pelan, lalu semua orang mengalihkan pandangan mereka ke penjaga pertama. Namun, yang mengejutkan mereka, penjaga pertama itu justru berekspresi sangat tenang, bahkan tidak menunjukkan keterkejutan sedikitpun. "Ya, kupikir kau terlalu lemah, tapi aku tak menyangka kekuatanmu akan meningkat secepat ini." Tatapan aneh terpancar dari mata penjaga pertama. Ia menatap Wei Hong dengan ringan dan terkekeh. "Apa?" Setelah mendengar kata-kata garda pertama, banyak prajurit yang menyaksikan menunjukkan ekspresi tak percaya. Mereka jelas tidak percaya bahwa garda pertama masih sekuat itu setelah mengetahui kekuatan Wei Hong. Mungkinkah garda pertama punya rencana lain? "Aku tidak akan memanfaatkanmu. Karena tidak ada yang akan melawanmu selanjutnya, aku akan tetap melawanmu dalam 3 hari. Haha, menarik, sangat menarik." Penjaga pertama tertawa, lalu berbalik dan pergi. Melihat ke belakang penjaga pertama, Wei Hong sedikit mengernyit, raut wajahnya tampak agak serius. Ia tak menyangka penjaga pertama mengucapkan kata-kata itu dengan arogan. Selama ini, Wei Hong selalu tak bisa melihat apa yang dilihat penjaga pertama. Dan setelah menunjukkan kekuatan seperti itu, garda pertama tidak memilih untuk mengakui kekalahan secara langsung, melainkan percaya bahwa ia pasti bisa menang. Ini berarti garda pertama itu gila, atau ia punya cukup uang. Wei Hong tidak menyangka garda pertama itu orang gila. Sekembalinya ke puncak Wu Wei, Huang Qi menatap Wei Hong dengan senyum tipis di matanya. "Ya, membasminya memang bagus. Balai Penegakan Hukum semakin keterlaluan. Sudah waktunya mereka menahan diri. Namun, kau tetap harus berhati-hati terhadap garda pertama." Huang Qi merenung sejenak dan tiba-tiba berbicara. "Penjaga pertama, ada sedikit rahasia tersembunyi di tubuhnya. Aku hanya melihatnya sekilas, tapi aku tidak bisa melihatnya," kata Huang Qi saat itu dengan ekspresi agak serius. "Apa?" Wei Hong terkejut saat mendengar kata-kata Huang Qi. Kultivasi Huang Qi hampir mencapai tingkat kedua Sein. Namun, bahkan dengan tingkat kultivasi Huang Qi, ia tidak dapat melihat menembus pengawal pertama. Jika dikatakan bahwa tingkat kultivasi pengawal pertama lebih tinggi dari Huang Qi, itu omong kosong belaka. Jadi, hanya ada satu alasan, tetapi pengawal pertama memiliki harta karun lain yang dapat menyembunyikan rahasianya. Benar, hampir semua rahasia garda pertama telah lama disembunyikan, dan tidak ada cara untuk mengetahuinya. Aku khawatir dia punya banyak trik tersembunyi, dan dia seharusnya sudah mengenalmu dengan baik. Kau harus berhati-hati dalam pertempuran 3 hari lagi, saran Huang Qi. Wei Hong mengangguk pelan. Ia tidak meremehkan garda pertama. Namun, apapun metode yang digunakan garda pertama, Wei Hong tidak takut. Malahan, Wei Hong merasa sedikit bersemangat. "Saya ingin melihat metode apa yang Anda miliki." Wei Hong mencibir dan berbicara. 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Selama 3 hari ini, seluruh Akademi Yuhua berada dalam suasana heboh. Pertama, Wei Hong melumpuhkan Duan Tianchen, kepala Balai Penegakan Hukum, yang merupakan seorang setengah santo, menyebabkan kegemparan. Kemudian, Li Jun, Dekan Akademi Yuhua dan murid paling berprestasi di sesi ini, memilih untuk mengakui kekalahan. Wei Hong adalah eksistensi tak terkalahkan di bawah level Sein, dan penjaga pertama tidak memilih untuk menghindarinya. Sebaliknya, ia memilih untuk terus bertarung dengannya, dan ia tampak percaya diri, yang membuat semua orang membicarakannya. Apakah menurutmu garda pertama sudah mencapai level Sein? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia begitu percaya diri? Bagaimana mungkin apa menurutmu semudah itu untuk mencapai level Sein? Kalau begitu, pengawal pertama mungkin juga sudah mencapai level orang suci setengah langkah. Itu mungkin saja, tapi kalaupun dia mencapai level setengah langkah suci, aku khawatir dia tidak akan punya peluang menang melawan Wei Hong. Jadi, dari mana dia mendapatkan kepercayaan diri itu?
Banyak murid Akademi Yuhua yang telah tiba di puncak Tianxing berdiskusi dengan tenang di antara mereka sendiri. Jelas mereka semua sangat penasaran tentang keyakinan dan kemampuan apa yang dimiliki pengawal pertama. Kali ini, selain para murid Akademi Yuhua, banyak tetua dan beberapa barang antik tua Akademi Yuhua di kehampaan juga keluar untuk menonton. Tak mungkin, entah Wei Hong atau Duan Tianchen yang dilumpuhkan Wei Hong, atau bahkan penjaga pertama, masing-masing dari mereka terlalu abnormal. Siapapun dari mereka adalah kebanggaan Akademi Yuhua mereka. Namun, Tian Jiao, hanya mereka yang bertahan hidup yang menjadi harapan masa depan, dan mereka yang mati, seperti dikatakan Huang Qi, tidak lain hanyalah sampah. Penjaga pertama berdiri dengan tenang di atas panggung, ekspresinya sangat tenang. Ia menatap Wei Hong di depannya, secercah kegembiraan terpancar di matanya, dan ia terkekeh, akhirnya kita punya kesempatan untuk bertarung. Dari sikap acuh tak acuh Wei Hong sebelumnya, perilaku abnormal Wei Hong di Menara Abadi yang membuat garda pertama merasa terancam, hingga kekuatan Wei Hong sekarang, garda pertama merasa sangat tidak nyaman. Akademi Yuhua hanya butuh satu orang jenius. Ya, kau sungguh beruntung masih hidup hari ini. Wei Hong selalu marah pada penjaga pertama. Wei Shao menghentikannya di awal, tapi sekarang, tak seorang pun bisa menghentikannya. Haha, itu juga yang ingin kukatakan. Penjaga pertama tertawa terbahak-bahak, tampak sangat sombong. Haha, aku juga ingin bilang begitu. Penjaga pertama tertawa terbahak-bahak, ekspresinya sangat arogan, matanya berkilat dingin dan penuh niat membasmi, dan aura tak berujung perlahan naik. Kalau begitu, coba kulihat seberapa yakin dirimu. Wei Hong tampak sangat tenang, dengan niat membasmi terpancar di matanya. Ia menatap dingin penjaga pertama di depannya, seolah-olah sedang menatap orang yang sekarat. Tak satu pun dari mereka yang bergerak lebih dulu. Sebaliknya, mereka saling berhadapan, mencoba menyerang dengan kata-kata. Namun, keduanya jenius, jadi bagaimana mungkin mereka bisa terpengaruh begitu mudah tiba-tiba, penjaga pertama bergerak. Di mata banyak murid Akademi Yuhua yang menyaksikan, gerakan garda pertama tampak sangat lambat, bahkan seperti gerakan lambat, yang mengejutkan semua orang. Jelas mereka tidak tahu apa yang sedang dilakukan garda pertama. Momentum. Ini momentum. Mungkinkah ini kartu truf Garda No. 1? Apa bukankah mungkin untuk mengumpulkan momentum hanya di level Sein? Penjaga nomor 1 ini benar-benar jenius yang langka. Saya khawatir di seluruh Akademi Yuhua, hanya Wei Hong yang bisa menandinginya tahun ini. Dia baru berada di level ke-9 tingkat raja, tetapi dia telah mengumpulkan momentum yang luar biasa. Beberapa prajurit bermata tajam, pada saat ini, tampak ngeri dan berbicara keras. Ketika seseorang dapat menggunakan domainnya sesuka hati, cara menyerang dengan domain tersebutlah yang dipadatkan. Jika seseorang di bawah level Sein dapat memahami domain tersebut, hal itu tidak terlalu mengejutkan. Lagi pula, banyak jenius dapat memahami domain di bawah level Sein. Hal itu tidak mengejutkan. Namun, sungguh mengejutkan bahwa seseorang di bawah level Sein bisa menggunakan momentum untuk menekan orang lain. Saat itu, semua orang sepertinya menyadari bahwa gerakan garda pertama semakin lambat. Bahkan area ring pun hening. Mata Wei Hong sedikit menyipit. Banyak murid Akademi Yuhua di bawah arena mungkin baru saja merasakan momentum itu, tetapi Wei Hong merasakan aura yang tak berujung dan menakutkan saat ini. Aura ini hampir ingin menghancurkan Wei Hong. Udara tampak hancur berkeping-keping, dan runtuhnya area angkasa yang luas membuat Wei Hong tampak sedikit serius. Di mata semua orang, garda pertama bergerak sangat lambat. Namun, di mata Wei Hong, ia melihat garda pertama bagaikan gunung raksasa, menerjang ke arahnya dengan ganas. Bahkan saat ini, Wei Hong merasa dirinya benar-benar tak terkalahkan. Saat Wei Hong ragu-ragu, tiba-tiba, sebuah kekuatan tumbukan yang dahsyat menghantam Wei Hong. Begitu ia mundur, Wei Hong jatuh tersungkur ke tanah. Engah, engah, engah. Wei Hong terus muntah darah dan tampak pucat. Penjaga pertama, yang melayang di udara, tampak mengejek. Ia menatap Wei Hong dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sudah kubilang, hari ini, kau harus mati." Bagaimana itu mungkin? Kau bahkan tidak berhasil memblokir satu serangan pun. Dalam situasi ini, hampir seluruh arena adalah dunia garda pertama. Apakah menurutmu Wei Hong bisa menjadi lawan garda pertama dalam situasi seperti itu? Semua orang ketakutan dan membicarakannya, tetapi banyak murid Balai Penegakan Hukum yang menatap dingin saat ini. Mereka memandang Wei Hong dan tak kuasa menahan tawa. Seluruh Balai Penegakan Hukum akan sulit dipulihkan dalam waktu dekat. Akar penyebab semua ini adalah Wei Hong.
Gara-gara dia, balai penegakan hukum kini hancur total. Mereka berharap bisa mencabik-cabik Wei Hong. Itulah sebabnya ketika mereka melihat Wei Hong terhempas hanya dengan satu gerakan, semua orang diam-diam merasa lega. Wei Hong perlahan berdiri dan menyeka darah dari sudut mulutnya dengan lembut. Wajahnya tidak menunjukkan kepanikan, tetapi matanya penuh kegembiraan. Ia menatap penjaga pertama dan berkata ringan, "Ya, ini menarik. Ayo kembali." Ledakan. Saat Wei Hong mengatakan ini, auranya kembali menguat. Ia menatap dingin penjaga pertama, menggenggam pedang naga api erat-erat di tangan kanannya. Dalam benak Wei Hong, sebuah kalimat dari ingatan yang dipanggil Kaisar Hades untuknya terngiang. Momentum bisa besar atau kecil. Jika Anda bertemu seorang pejuang yang menguasai momentum, Anda bisa menghancurkan momentumnya dengan kecepatan, atau memanfaatkan momentumnya untuk menyerang dan mengikuti jejaknya. Dengan kata-kata itu terngiang di benaknya, ekspresi Wei Hong menjadi sangat acuh tak acuh. Tepat ketika penjaga pertama hendak menyerangnya, Wei Hong melangkah maju dan sosoknya menghilang seketika. Ledakan. Serangan penjaga pertama hanya mengenai bayangan Wei Hong yang tersisa. Kemudian, ketika Wei Hong muncul kembali, ia telah berada di belakang penjaga pertama, memegang gagang pisau erat-erat dengan kedua tangan, dan menebas Wei Hong. Engah. Ruang itu hancur hampir dalam sekejap, dan udara pun kering seluruhnya, bagaikan seekor naga api yang menelan bulan, berusaha melahap abis pengawal pertama. Senyum sinis tersungging di bibir penjaga pertama. Ia tiba-tiba berbalik dan meraih udara dengan kelima jari tangan kanannya. Hampir tak ada perlawanan, dan naga api itu pun hancur berkeping-keping oleh Wei Hong. Melangkah maju, tinju kanan penjaga pertama memancarkan cahaya dan menghantam dada Wei Hong. Menghadapi pedang naga api Wei Hong, ia tidak memilih untuk menghindarinya sementara, melainkan melawannya. Tatapan mata Wei Hong juga tajam, dan ia menebas pedang itu dengan ganas. Bang! Serangan pedang Wei Hong bagaikan menghantam dinding kokoh, memicu percikan api yang tak terhitung jumlahnya. Wei Hong pun terdorong mundur oleh kekuatan dahsyat itu. Saat itu, Wei Hong tampak agak jelek. Ia tak kuasa menahan diri untuk mundur 4 langkah, tetapi penjaga pertama tak mundur selangkah pun. Perbedaan di antara mereka langsung terlihat. Ia menatap Wei Hong dengan dingin. Penjaga pertama tampak sangat arogan dan tertawa terbahak-bahak. Kenapa kau ingin melawanku? Apa yang kau miliki untuk melawanku? Ekspresi Wei Hong sangat tenang. Ia menatap penjaga pertama di depannya dengan niat membasmi yang dingin terpancar di matanya. Ia mengabaikan penjaga pertama dan berlari ke arahnya lagi. Ledakan, ledakan, ledakan. Wei Hong memegang cambuk pemukul jiwa di tangan kirinya, dan cahaya gelap yang dipancarkannya seakan menutupi seluruh langit, sedangkan gelang Vajra membentuk gunung besar yang langsung melindungi Wei Hong di dalamnya. Sambil memegang pedang naga api di tangan kanannya dan cambuk pembasmi jiwa di tangan kirinya, Wei Hong memilih untuk menyerang penjaga pertama secara langsung bagai badai. Ia memilih cara yang paling mudah dan sederhana, yaitu membalas dengan luka. Engah, engah, engah. Tulang dada Wei Hong hampir patah dan ia muntah darah, tetapi momentum Wei Hong tak terbendung. Ia bagaikan seberkas cahaya terang di langit, jatuh langsung dari langit. Engah, engah, engah. Kekuatan yang terkumpul di sekitarnya dengan mudah dihancurkan oleh Wei Hong dalam sekejap. Saat ini, semua orang tidak bisa lagi melihat situasi di atas ring. Aura mengerikan yang tak berujung benar-benar menghancurkan ruang yang tak terhitung jumlahnya di seluruh ring. Seolah-olah penghalang itu benar-benar tertembus. Pertarungan antara keduanya begitu sengit dan brutal sehingga Dekan Akademi Yuhua harus bertindak cepat untuk memblokir jangkauan serangan keduanya. Kalau tidak, dengan serangan mengerikan dan brutal seperti itu oleh keduanya, banyak murid yang menyaksikan pertempuran itu mungkin akan terpengaruh dan langsung musnah ke dalam kehampaan, dan beberapa murid Akademi Yuhua yang relatif dekat juga dengan cepat mundur ke belakang. Engah, engah, engah. Mereka yang mundur sedikit lebih lambat begitu terkejut hingga muntah darah saat penghalang itu hancur. Ketika semua orang mundur ke area aman, mereka menghela napas panjang lega, dengan sedikit kengerian di mata mereka. Ini terlalu kuat. Bahkan seorang kultivator tingkat Sein pun tak mampu menangkis semua serangan mereka. Mereka berdua benar-benar abnormal. Saya pikir kali ini, siapapun yang meninggal di antara kedua orang itu akan menjadi kerugian bagi Akademi Yuhua kita. Menurutku, Wei Hong mungkin bukan tandingan garda pertama. Benar sekali, Wei Hong sekarang hampir sepenuhnya dirugikan. Orang-orang membicarakannya, tetapi kebanyakan orang optimistis terhadap garda pertama. Lagi pula, kultivasi garda pertama jelas lebih tinggi daripada Wei Hong, dan ia telah membangun momentum.
Sekalipun kultivasi Wei Hong tak terkalahkan di bawah level Sein, itu tetap saja belum cukup. Ledakan, ledakan, ledakan. Tepat saat semua orang sedang berdiskusi, sebuah sosok terlempar keluar dari ring. Ekspresi semua orang berubah drastis. Mereka hanya bisa melihat sosok itu dengan rambut acak-acakan, tampak sangat malu, dan berlumuran darah. Namun, ketika ia mengangkat kepalanya dan memperlihatkan wajahnya, semua orang tercengang. Penjaga pertama, bagaimana ini mungkin? Awalnya, semua orang mengira orang yang terpental mundur itu adalah Wei Hong, tetapi tak seorang pun menyangka itu adalah pengawal pertama. Saat itu, mata pengawal pertama dipenuhi niat membasmi yang kuat, dan ia menatap Wei Hong dengan muram. Desir, Wei Hong tampak acuh tak acuh saat ia berjalan keluar dengan tenang tanpa sedikit pun luka di tubuhnya. Hal ini sangat kontras dengan penjaga pertama. Saat itu, penjaga pertama menatap Wei Hong dengan dingin, seolah ingin melahapnya. Oke, bagus sekali, aku benar-benar meremehkanmu. Ekspresi penjaga pertama tiba-tiba kembali tenang, dan ia perlahan berdiri. Auranya tiba-tiba mereda dan menjadi sangat tenang. Yang mengejutkan semua orang adalah penjaga pertama tiba-tiba tertawa pada saat itu. Haha, bagus, bagus sekali, dengan begini, pembasmiannya akan lebih seru, haha. Penjaga pertama tertawa terbahak-bahak, dan momentumnya mencapai puncaknya dalam sekejap. Awan petir bergulung-gulung di langit. Ledakan, awan petir bergulung-gulung di langit, dan gemuruhnya hampir menembus seluruh langit. Guntur yang tak berujung menutupi seluruh langit hampir dalam sekejap. Semua murid Akademi Yuhua yang menyaksikan pertempuran itu berubah wajah ketika melihat pemandangan ini. Mundur, mundur cepat, kesengsaraan surgawi, inilah kartu truf garda pertama. Dia benar-benar ingin membasmi Wei Hong dengan menerobos ke sini. Orang gila, dia benar-benar orang gila. Mundur, jika bencana seperti itu menimpa kita, kita akan langsung menjadi abu. Ekspresi banyak murid Akademi Yuhua berubah drastis ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka berteriak pelan dan segera mundur panik ke belakang. Pada saat ini, para tetua Akademi Yuhua juga bereaksi lebih cepat. Beberapa tetua Akademi Yuhua dengan kultivasi tingkat suci dengan cepat menggunakan ki sejati mereka untuk membawa semua murid puncak Tianxing ke tempat yang aman. Ledakan, 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 langit dipenuhi awan gelap, dan sinar aura destruktif seakan turun dari langit bagaikan langit. Dalam sekejap, aura tersebut menyelimuti seluruh arena. Engah, 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 penghalang yang dibentuk oleh dekan Akademi Yuhua dan barang-barang antik tua itu telah hancur total, dan saat ini, mereka tidak berani tinggal di sana lagi. Jika kesengsaraan surgawi benar-benar menyelimuti mereka, kemungkinan besar akan diperkuat ratusan kali lipat. Bahkan dengan kekuatan mereka, mereka tidak akan pernah berani memasuki kesengsaraan surgawi dengan gegabah. Desir, 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 dekan Akademi Yuhua dan beberapa orang tua lainnya segera mundur ke belakang. Pada saat yang sama, mereka telah mengaktifkan formasi pelindung, mengisolasi penjaga pertama sepenuhnya dari arena tempat Wei Hong berada. Tidak ada cara lain. Jika mereka diizinkan melakukan ini, penjaga pertama akan mencapai tingkat setengah langkah suci dari tingkat ke-9 tingkat raja. Bencana surgawi ini mungkin akan menghancurkan seluruh Akademi Yuhua. Tidakkah kau ingin melihat seberapa besar keyakinanku? Haha, inilah keyakinanku. Kali ini, tak seorang pun bisa menyelamatkanmu. Penjaga pertama tertawa terbahak-bahak, dan bencana alam yang tak terhitung jumlahnya menelan dirinya dan Wei Hong dalam sekejap. Ledakan. Penjaga pertama sebenarnya diselimuti cahaya 7 warna. Cahaya 7 warna ini bagaikan baju zirah, membungkus penjaga pertama secara menyeluruh dan kedap udara. Guntur 5 warna berjadewa dari langit, tetapi baju zirah yang memancarkan cahaya 7 warna itu hancur lebur oleh benturan keras itu, tanpa pengaruh apapun. Aku sama sekali tidak terpengaruh oleh bencana ini. Bagaimana kau bisa melawanku? Apa yang bisa kau gunakan untuk melawanku? Penjaga pertama memasang ekspresi yang sangat dingin, dan matanya penuh kesombongan, menatap Wei Hong dengan tatapan mengejek, berjalan santai di antara kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, seolah-olah ia berada di taman belakang rumahnya sendiri. Ya, menatap dingin penjaga pertama, Wei Hong tersenyum tipis. Tiba-tiba, seluruh tubuhnya terasa membengkak dalam sekejap. Ia menatap dingin penjaga pertama, dengan sedikit sarkasme di sudut mulutnya. Kematian sudah dekat, tapi kamu masih keras kepala. Penjaga pertama sepenuhnya tersembunyi di balik baju zirahnya, hanya matanya yang sedikit cerah memancarkan dingin yang tak berujung. Ia menatap Wei Hong dengan muram dan tersenyum dingin. Teleportasi. Saat seluruh tubuhnya bergerak, sebilah pedang panjang muncul di tangan kanannya. Saat ia menikam Wei Hong,
kesengsaraan surgawi di sekitarnya seakan terserap oleh pedang Wei Hong saat penjaga pertama bergerak. Niat pedang tak berujung yang terkondensasi di tubuhnya ingin menelan Wei Hong secara langsung dalam sekejap. Dengan suara gemuruh, kekuatan guntur dan kilat sepenuhnya terkondensasi di tangan kiri penjaga pertama, dan ia menamparnya lagi. Kekuatan yang mengerikan, kekuatan penjaga pertama benar-benar berbeda dari sebelumnya, membuat Wei Hong merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Pada saat ini, Wei Hong menarik napas dalam-dalam dan dengan cepat meningkatkan kecepatannya. Ledakan, ledakan, niat pedang dan cahaya telapak tangan yang menyilaukan menyelimuti Wei Hong sepenuhnya, tetapi hanya menghancurkan bayangannya dan tidak mengenai Wei Hong. Ketika muncul kembali, Wei Hong sudah muncul di kejauhan. Kapan? Begitu ia muncul, wajah Wei Hong tiba-tiba berubah. Tanpa mempedulikan apapun, ia berbalik dan menebas dengan pisau. Dengan suara keras, kekuatan dahsyat menyapu sekelilingnya. Selain kesengsaraan surgawi yang menimpa Wei Hong, ia juga langsung terhempas oleh cahaya pedang. Engah, Wei Hong memuntahkan seteguk darah dan merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Namun, sebelum Wei Hong sempat bereaksi, sosok penjaga pertama muncul di hadapannya lagi seperti hantu. Desir, penjaga pertama berteriak dingin dan menusuk Wei Hong dengan pedang lainnya. Di udara, cahaya 7 warna muncul bersama pedang penjaga pertama. 7 niat pedang tiba-tiba muncul. Satu pedang terbagi menjadi 7 pedang, dan masing-masing pedang seolah-olah berwujud, memancarkan suara pedang. Ledakan, tatapan Wei Hong sangat muram. Ia meninju ke depan dengan ganas, dan tangan kirinya membentuk cakar naga, yang langsung mencengkeram sisa cahaya pedang. Di bawah benturan keras dan dahsyat itu, ketujuh cahaya pedang itu hancur total oleh Wei Hong. Cahaya pedang menghilang, tetapi penjaga pertama tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Ia tersenyum dingin, dan tiba-tiba, baju zirahnya memancarkan cahaya keemasan yang cemerlang, bercampur dengan garis-garis kesengsaraan surgawi, dan menelan Wei Hong dalam sekejap. Mengaum, 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 raungan amarah terdengar silih berganti. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya muncul di baju zirah penjaga pertama. Monster-monster itu meraung tanpa henti. Bencana surgawi tidak dapat melukai mereka. Mereka semua bergegas menuju Wei Hong. Menghadapi serangan penjaga pertama, ekspresi Wei Hong tetap tidak berubah. Ia mengaktifkan teknik generasi Raja Ibel, dan partikel dantian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya meledak total. Pada saat yang sama, aliran energi pedang keluar dari tubuh Wei Hong dan mengembun menjadi pedang panjang yang terwujud. Rasanya seperti dinding pisau yang melilit Wei Hong. Saat itu, monster-monster itu menyerbu Wei Hong, tetapi mereka tidak berhasil melukai Wei Hong sama sekali. Mereka semua dicekik sampai mati oleh Wei Hong. Ledakan, 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 ledakan. Kedua belah pihak bertempur hingga hampir mencapai titik kekacauan dan kegelapan. Bencana surgawi yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat mengerikan dan mustahil dikalahkan oleh orang luar, sama sekali tidak berguna bagi mereka berdua. Bencana itu bahkan tidak dapat melukai mereka. Ini, pengawal pertama punya baju zirah 7 warna, yang lumayan juga, tapi bagaimana Wei Hong bisa sekuat itu hanya dengan mengandalkan tubuh fisiknya. Hehe, bukankah ini normal? Mungkinkah kau lupa betapa abnormalnya tubuh fisik Wei Hong awalnya? Tubuh Phoenix dan tubuh naga bertarung melawan tubuh fisik Wei Hong, tetapi mereka bukan tandingan Wei Hong. Sekarang Wei Hong sudah mencapai tingkat ke-7 tingkat raja. Wajar jika kultivasinya 2 kali lebih kuat. Ya, sekarang Wei Hong telah mencapai tingkat ke-7 dari alam raja, tubuhnya pasti menjadi sangat abnormal. Mampu mengabaikan kesengsaraan surgawi sungguh menakjubkan. Para murid Akademi Yuhua yang menyaksikan pertarungan itu berada sangat jauh. Mereka menyaksikan kedua sosok itu bertarung dengan sengit di arena yang telah ditelan oleh bencana surgawi. Terutama Wei Hong, yang mampu tetap sepenuhnya tidak terpengaruh oleh bencana surgawi meskipun kultivasinya berada di ranah raja tingkat ke-7. Hal ini membuat semua orang tak percaya. Mendengus. Saat ini, tulang-tulang Wei Hong hampir patah dan darah berceceran di mana-mana, tetapi ada kilatan di matanya. Tekanan seperti ini tidak cukup. Dengan mendengus dingin, Wei Hong langsung membuang pedang naga api. Saat tinjunya dihempaskan, tinjunya bagaikan 2 planet raksasa. Ia melepaskan kekuatan 5 elemen, dan cahaya tinju yang menyilaukan itu memancarkan cahaya bintang yang tak berujung, menindas penjaga pertama. Pukulan seperti itu telah menembus seluruh langit. Belum lagi keterkejutan banyak orang, Wei Hong sudah bertabrakan dengan keras dengan penjaga pertama saat ini. Dah. Setelah tabrakan sengit berulang kali, akhirnya, semakin banyak bencana surgawi yang turun. Dulu,
Wei Hong selalu menggunakan bencana surgawi untuk menghadapi orang lain, tetapi hari ini situasinya telah berubah dan ia sepenuhnya dikendalikan oleh bencana surgawi penjaga pertama. Engah, engah, engah. Di bawah benturan seperti itu, Wei Hong kembali seperti layang-layang yang talinya putus, dan langsung terhempas, separuh tubuhnya hampir hancur. Namun, mata Wei Hong semakin cerah, dan masih tidak ada kepanikan di matanya. Sepertinya Wei Hong akan kalah. Benar, tapi, dia seharusnya bangga pada dirinya sendiri karena mampu bertahan begitu lama dalam situasi seperti itu. Sayangnya, kurasa tak seorang pun akan membela Wei Hong. Bagaimana mungkin dia memohon belas kasihan? Wei Hong telah benar-benar menyinggung balai penegakan hukum. Yu Bing dan yang lainnya berharap Wei Hong mati. Lagi pula, Wakil Presiden Wei selalu optimistis terhadap garda pertama dan Duan Tianchen. Bagaimana mungkin dia bisa membantu Wei Hong? Beberapa orang memandang Wei Hong di kejauhan, menggelengkan kepala sedikit, memperlihatkan ekspresi penyesalan. Saat itu, penjaga pertama mengira kemenangan sudah di genggamannya dan menatap Wei Hong dengan dingin, seolah-olah sedang menatap orang mati. Baiklah, hari ini, aku akan mengakhiri hidupmu. Kau telah mendorongku sampai titik ini. Kau bisa mati dengan mata tertutup. Pedang panjang di tangan penjaga pertama memancarkan cahaya haus darah. Ia menatap Wei Hong, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata ringan. Haha, kamu bicara terlalu cepat. Apa kamu pikir kamu satu-satunya yang bisa memicu bencana surgawi? Wei Hong tersenyum dingin, dengan sedikit kegilaan di matanya, lalu menggertakkan gigi dan berteriak. Mungkinkah kau pikir kau satu-satunya yang dapat memicu bencana surgawi? Ekspresi ganas terpancar di wajah Wei Hong, dengan kegilaan yang terpancar di matanya. Ia meraung dengan ganas, dan suaranya menggema di langit, hampir meredam gemuruh awan badai bencana surgawi. Ledakan. Di bawah tatapan penjaga pertama yang agak muram, tubuh Wei Hong perlahan berdiri, dan derak tulangnya seakan menopang tubuh Wei Hong sepenuhnya. Hanya dalam waktu kurang dari 10 tarikan napas, tubuh Wei Hong tumbuh hampir 3 kali lebih kuat. Ledakan. Di langit, awan petir demi awan petir perlahan mengembun dan jatuh bagai hujan badai, seakan-akan ke-10 binatang mitologi kuno itu semuanya terkondensasi oleh guntur dan kilat lalu muncul, dan auman mereka bergema di seluruh langit. Apa Wei Hong juga menyiapkan bencana surgawi? Kesengsaraan surgawi ini tampaknya bahkan lebih dahsyat daripada kesengsaraan surgawi penjaga pertama. Bagaimana mungkin? Saya selalu mendengar bahwa kesengsaraan surgawi Wei Hong adalah kesengsaraan surgawi yang asing. Melihatnya hari ini, sungguh mengerikan. Semua orang membicarakannya, ekspresi mereka sedikit ngeri, seolah-olah mereka sedang menatap langit, dan bencana dahsyat berjadewa dari langit. 10 binatang dewa, naga dan angin, meraung dan hampir menembus seluruh angkasa. Saat ini, malapetaka surgawi penjaga pertama seolah-olah disingkirkan dan diblokir sepenuhnya dari luar. Namun, malapetaka surgawi Wei Hong sangat mengerikan. Hampir setiap malapetaka surgawi yang dahsyat menelan malapetaka surgawi penjaga pertama dalam sekejap. Engah, engah. Engah, semua orang tampak seperti melihat hantu. Meskipun musibah surgawi itu bersifat spiritual, musibah surgawi yang menelan manusia adalah sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi. Namun, itu benar-benar terjadi di depan semua orang. Bagaimana mungkin? Garda pertama akhirnya tak lagi tenang. Ada kengerian di matanya dan ekspresinya agak garang. Dulu, banyak bencana alam bisa dikatakan sebagai kartu truf garda pertama. Namun, kini, semua itu telah sepenuhnya ditumpas oleh Wei Hong. Ledakan. Momentum Wei Hong mencapai puncaknya saat ini. Momentum tanpa akhir seakan membungkus Wei Hong dalam sekejap. Monster-monster yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya meraung keras, dan Wei Hong saat ini seakan menjadi penguasa bencana surgawi. Engah. Wei Hong menunjuk dengan ringan, dan sinar itu bagaikan sinar cahaya tak berujung, perlahan membelah dari tengah. Dengan jari Wei Hong, seluruh kesengsaraan surgawi hancur total di angkasa dan tersapu ke arah penjaga pertama. Bahkan jika kau telah melepaskan kesengsaraan surgawi, kau masih akan mati hari ini. Penjaga pertama kembali sadar, dan secercah rasa dingin melintas di matanya, dengan niat membasmi yang meluap. Saat ia berbicara, aura mengerikan terpancar dari tubuh penjaga pertama, dan zirah di tubuhnya bagaikan cahaya pagi 7 warna, menyelimuti penjaga pertama sepenuhnya. Desir. Pada saat ini, penjaga pertama, di bawah bombardir kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya, tiba-tiba bergerak secepat kilat. Cahaya pagi 7 warna menghalangi semua kesengsaraan surgawi yang tak terhitung jumlahnya di luar. Pada saat yang sama,
niat pedang yang membubung ke langit dari tubuh penjaga pertama sepenuhnya menyelimuti Wei Hong. Mati! Dengan raungan yang marah, niat pedang yang membubung tinggi ke angkasa, bercampur dengan nafas kehancuran, benar-benar memotong-motong 10 binatang suci yang terbentuk oleh konsepsi artistik guntur dan kilat dalam waktu kurang dari satu nafas. Ekspresi Wei Hong tidak berubah saat menghadapi serangan sekuat itu dari penjaga pertama. Gelang Vajra yang tiba-tiba muncul di tangan kanannya seakan ingin menyerap seluruh langit ke dalamnya. Dalam sekejap mata, serangan penjaga pertama diserap sepenuhnya oleh Wei Hong ke dalam gelang Vajra. Di bawah tatapan ngeri penjaga pertama, semburat dingin terpancar di sudut mulut Wei Hong. Ia melangkah maju dengan kecepatan yang sama cepatnya dengan menyusutkan bumi hingga 1 inci. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, ia tiba di depan penjaga pertama. Ledakan. Dengan pukulan dahsyat, seolah-olah sebuah gunung besar terangkat, dan penjaga pertama terhempas keluar, memuntahkan darah. Ketika Wei Hong ingin menyerang lagi, ia dihalangi oleh bencana surgawi yang turun dari langit. Haha, kau gegabah memicu kesengsaraan surgawi. Kau pikir kau bisa berbuat sesukamu haha, nak, kesengsaraan surgawi alien itu sangat mengerikan. Kau sudah mati. Kau benar-benar mati. Di langit, satu demi satu monster mengerikan muncul, hampir menutupi seluruh langit. Monster-monster mengerikan itu bagaikan belalang, menyelimuti Wei Hong sepenuhnya. Penjaga pertama meraung bagaikan guntur, tampak sangat ganas, dan ekspresinya semakin segar. Awalnya, penjaga pertama hampir tertindas sepenuhnya, tetapi tiba-tiba ia melihat Wei Hong terperangkap oleh kesengsaraan surgawi, yang membuat penjaga pertama merasa cukup lega. Cek-cek, Wei Hong ini ingin mengandalkan kesengsaraan surgawi untuk menang, tapi apa yang terjadi dia basmi diri, dia pantas mendapatkannya. Ya, apakah dia pikir dia bisa dengan mudah membasmi kesengsaraan surgawi? Dia pasti akan mati. Semua orang membicarakannya, dan raut wajah mereka menunjukkan sedikit rasa jijik, terutama para tetua balai penegakan hukum. Mereka seolah melihat Wei Hong dihancurkan oleh bencana surgawi, dan mereka tak kuasa menahan tawa. Ledakan, ledakan, ledakan. Pada saat yang sama, masing-masing dari mereka penuh semangat dan momentum, dan mereka mengunci aura Huang Qi dengan erat. Mereka takut Huang Qi akan tiba-tiba menyerang. Namun, menghadapi tindakan orang-orang ini, mata Huang Qi menunjukkan sedikit ejekan, dan dia bahkan tidak memandang mereka. Engah, engah, engah. Tangan kanan Wei Hong bagaikan telapak tangan raksasa yang menyatu, menggenggam seluruh kesengsaraan surgawi di tangannya. Setelah menghancurkannya dengan mudah, ia menyerap seluruh sisa kekuatan guntur dan kilat. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan itu langsung diserap sepenuhnya oleh partikel dantian yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya hanya dalam sekejap. Ekspresi Wei Hong menjadi sangat gembira, karena ia menemukan bahwa orang yang ia gunakan sebagai binatang ibel kelahirannya juga terbangun pada saat penyerapan kekuatan guntur dan kilat ini. Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Wei Hong sangat gembira dan menggelengkan kepalanya pelan. Saat itu, ia mendengar raungan besar, seolah-olah seekor naga tersembunyi muncul dari jurang. Raungan besar itu menghancurkan seluruh langit. Mengaum, mengaum, mengaum. Sesosok monster sebesar bukit muncul di hadapan semua orang, membuat mereka sangat terkejut. Yang mengejutkan semua orang adalah monster yang tampak seperti tak berarti ini, ternyata menelan seluruh bencana surgawi itu. Engah, engah, engah. Telapak tangannya yang besar, yang seakan menutupi seluruh langit, bergetar hebat. Semua kesengsaraan surgawi telah ditembus sepenuhnya, dan saat ini, semuanya masih jauh dari selesai. Memanggil, monster petir sebesar bukit itu secepat aliran cahaya saat ini, melesat ke langit dalam sekejap. Kedengarannya lambat, tetapi terjadi hanya dalam beberapa tarikan napas. Apa ini? Ada apa ini? Monster macam apa ini? Kenapa dia bisa melahap kesengsaraan surgawi? Monster petir, ini adalah monster surgawi yang berasal dari bencana surgawi, bahkan dapat mengembun menjadi monster kehidupan. Apa dari mana Wei Hong mendapatkan binatang ibel yang berasal dari bencana surgawi ini? Bagaimana mungkin? Beberapa orang benar-benar terkejut ketika mereka mengenali monster petir. Bahkan beberapa orang dengan kultivasi tingkat suci pun tidak tahu ada monster petir seperti itu. Saat itu, mata mereka berkilat keserakahan, memikirkan bagaimana mereka bisa sepenuhnya merebut monster petir Wei Hong. Semua orang membicarakannya, dan ekspresi mereka berbeda-beda. Namun, Wei Hong tidak menunjukkan keterkejutan apapun. Sebaliknya, ia menatap penjaga pertama dengan dingin, seolah-olah sedang menatap orang mati, dan seringai muncul di sudut mulutnya selanjutnya. Apa kau masih bisa tertawa?
Ledakan, ledakan, ledakan. Layaknya kemunculan monster guntur dan kilat yang tiba-tiba, kesengsaraan surgawi Wei Hong berkurang lebih dari setengahnya. Namun, kesengsaraan surgawi yang dipaksakan itu pun tidak tinggal diam, melainkan dicurahkan ke arah penjaga pertama. Engah, engah, engah. Pada saat ini, penjaga pertama akhirnya merasa frustrasi dan tertekan oleh semua kesengsaraan surgawi. Meskipun ia belum terluka untuk sementara waktu berkat baju zirah 7 warna, penjaga pertama akan segera terluka. Orang pembawa sial, Wei Hong, kok dia bisa sekuat itu, kok bisa, bagaimana dia bisa begitu? Penjaga pertama meraung dengan suara rendah, tetapi kemudian dia tidak punya waktu untuk memikirkannya sama sekali, karena gelombang kesengsaraan surgawi lainnya menyerang penjaga pertama lagi. Niat pedang yang memenuhi langit benar-benar menghancurkan monster-monster yang telah berubah menjadi berkeping-keping akibat kesengsaraan surgawi yang mengerikan. Mereka tampak sedikit malu, tetapi di sisi lain, pada saat ini, monster-monster besar itu sepenuhnya memblokir banyak kesengsaraan surgawi. Desir, Wei Hong menatap pengawal pertama yang sedikit malu, dengan sedikit rasa dingin di matanya. Seluruh tubuhnya bergerak secepat aliran cahaya, dan tangannya membentuk 2 cakar besar. Tiba-tiba ia meraung, seperti auman naga, dan langsung menangkap pengawal pertama. Bangunlah untukku. Dengan raungan rendah, baju zirah penjaga pertama ditarik keluar oleh Wei Hong seolah-olah itu adalah lapisan kulit. Saat baju zirah penjaga pertama ditarik keluar, mata penjaga pertama dipenuhi ketakutan. Tidak mau. Terdengar raungan, semuanya sudah terlambat. Bencana surgawi yang tak terhitung jumlahnya menelan abis garda pertama. Tanpa baju zirah pelindung, garda pertama terbakar menjadi abu dalam sekejap. Dalam 100 tantangan, ia mengalahkan Duan Tianchen, penjaga nomor 1, dan banyak jenius lainnya, serta menghabisi 20 wakil kepala aula dari seluruh aula penegakan hukum. Li Jun, murid paling berprestasi dari angkatan baru Akademi Yuhua, ketakutan dan langsung mengakui kekalahan. Murid-murid lainnya juga tidak berani menerima tantangan tersebut. Hasil kemenangan seperti itu, meskipun telah berlalu 3 hari, banyak murid di seluruh Akademi Yuhua tidak berhenti membicarakannya sama sekali, dan diskusi menjadi semakin intens. Duan Tianchen telah mencapai tingkat setengah langkah suci, tetapi Wei Hong membasminya hanya karena dia berkata begitu. Ini jelas bukan manusia. Siapa bilang itu tidak benar? Duan Tianchen lebih mudah dihadapi. Penjaga pertama hampir membentuk momentum dan memicu kesengsaraan surgawi, tetapi dia tetap dibasmi oleh Wei Hong. Ya, aku khawatir kalau kau tidak mencapai level Sein, mustahil membasmi Wei Hong. Namun, Wei Hong benar-benar telah menyinggung semua orang di Akademi Yuhua. Di antara 100 orang ini, hampir semua kekuatan besar Akademi Yuhua termasuk di dalamnya. Terkadang aku tidak mengerti, kepercayaan diri macam apa yang Wei Hong andalkan. Hehe, Wei Hong bahkan memilih untuk mengabaikan perintah Wei Sao saat itu. Menurutmu siapa lagi yang bisa membuat Wei Hong merasa takut? Sepertinya kali ini, Wei Hong satu-satunya dari Akademi Yuhua kita yang akan pergi. Lagi pula, kali ini, Wei Hong benar-benar menarik perhatian kedua manusia hebat itu. Aku khawatir dia akan memiliki masa depan yang cerah. Masa depannya cerah. Kurasa dia akan mati muda. Dia sangat brilian. Apa menurutmu ras lain tidak akan memburunya lagi pula? Tak ada yang mengharapkan manusia tumbuh dewasa. Di seluruh Akademi Yuhua, terjadi diskusi di mana-mana. Semua orang iri dan cemburu dengan kekuatan Wei Hong saat ini, tetapi kebanyakan dari mereka hanya mencibir. Jelas, mereka telah merasakan masa depannya karena kesombongan dan perilakunya yang mendominasi. Sejak zaman dahulu, banyak jenius meninggal muda. Di mata orang-orang ini, Wei Hong pun tak terkecuali. Lagi pula, Wei Hong telah menyinggung 2 suku kuat di alam roh binatang. Mereka tak akan membiarkan Wei Hong pergi. Lagi pula, jika para ibel tahu betapa kuatnya Wei Hong, bagaimana mungkin mereka tak membasminya terlebih dahulu. Di antara orang-orang ini, terutama para murid dari Balai Penegakan Hukum dan Warisan Gunung tempat pengawal pertama berada, Balai Penegakan Hukum telah merosot sepenuhnya, dan sebagian besar orang kuat tidak berani bergabung dengan Balai Penegakan Hukum. Entahlah apakah Wei Hong akan menantang Balai Penegakan Hukum lagi. Mereka memang takut. Para tetua Balai Penegakan Hukum tidak perlu cemas dan marah. Baru pada saat inilah semua orang menyadari bahwa Wei Hong telah melumpuhkan Balai Penegakan Hukum dengan kekuatannya sendiri. Panggilan. Wei Hong sedang duduk bersila di tempat tidur, dan tiba-tiba membuka matanya. Ada cahaya terang yang berkelebat di matanya. Sudah 3 hari berlalu. Selama 3 hari ini, Wei Hong telah memperkuat kultivasinya. Ia mengepalkan tinjunya erat-erat,
merasakan kekuatannya, dan secercah kegembiraan muncul di sudut bibirnya. Kekuatanku saat ini seharusnya tak terhentikan bagi siapapun di bawah level Sein. Namun, menurut Seber, bagi mereka yang berada di level rendah, mencapai level Sein hampir merupakan batasnya. Namun, bagi mereka yang berada di level menengah, atau bahkan level tinggi, kultivasi level Sein hanyalah permulaan. Wei Hong bergumam. Setelah pertarungan dengan Gardano 1, Wei Hong bisa dibilang telah mendapatkan banyak hal. Terlebih lagi, 100 tantangan ini juga memungkinkan Wei Hong untuk memaksimalkan potensinya. Selanjutnya, Wei Hong perlu memperkuat posisinya lagi. Pada saat itu, bahkan jika Wei Hong menghadapi seorang kultivator tingkat Sein, ia tidak akan ragu. Sekalipun ada alam tingkat tinggi dengan banyak kultivasi tingkat suci, jika aku melangkah lebih jauh, dengan kultivasiku, aku akan mampu mengatasinya dengan mudah. Wei Hong mengepalkan tinjunya dan berbicara saat ini. Haha, nak, bagus sekali. Saat kau mencapai level Sein dan merasakan tekanan langit ini, kau akan mengerti bahwa kekuatanmu seperti semut-semut. Mendengar kata-kata Wei Hong, Seber tiba-tiba melompat keluar dari mutiara Pluto dan tertawa. Wei Hong tidak ingin memperhatikan Seber untuk sementara waktu. Lagi pula, Seber sama sekali tidak bisa diandalkan, jadi Wei Hong tidak peduli padanya. Namun, setelah Seber tertawa terbahak-bahak, ekspresinya tiba-tiba menjadi sangat serius. Wah, sekarang kau bisa memadatkan monster kelahiranmu sendiri. Meskipun aku telah mengakuimu sebagai tuanku sekarang, aku tetap tidak berfokus untuk menyerangmu. Lagi pula, aku hanyalah secercah kekuatan spiritualku dari masa lalu. Sekalipun aku bisa berkomunikasi denganmu, kau tetap tidak bisa mengerahkan seluruh kekuatanmu. Kata Seber dengan ekspresi sedikit serius. Wei Hong mengangguk pelan. Ia tentu saja menyadari hal ini. Meskipun Seber tahu banyak, Wei Hong tidak mampu mengeluarkan kekuatan Seber bahkan ketika ia menggunakan mutiara Pluto. Terlebih lagi, Wei Hong selalu merasa ada yang salah dengan Seber. Ia tidak menyangka bahwa meskipun Cyber kini memiliki tubuh yang nyata, dibandingkan dengan masa lalu, ia hanyalah setitik jiwa yang terkondensasi. Ia juga hanyalah monster kelahiran Hades. Wei Hong tentu saja merasa sangat tidak nyaman saat menggunakannya. Justru karena itulah binatang ibel kelahiran seperti itu kini sangat penting bagi Wei Hong. Ia dapat melahap kesengsaraan surgawi. Di masa depan, ketika Wei Hong mengatasi kesengsaraan itu lagi, terlepas dari apakah itu akan sulit atau tidak, setidaknya ia dapat menyalurkan sebagian kekuatannya kepada Wei Hong. Apakah kamu yakin tidak akan ada kesalahan lainnya? Wei Hong masih belum begitu percaya pada Seber, dan bertanya dengan suara berat. Wah, kau harus percaya padaku. Monster kelahiranmu pasti akan menjadi salah satu dari 10 monster besar. Bahkan mungkin lebih abnormal dan lebih kuat. Saat itu tiba, saat kau bertarung melawan yang lain, kau akan kalah jumlah 2 lawan 1 dan bisa dengan mudah membasmi yang lain, kata Seber dengan yakin tanpa berpikir panjang. Meskipun tahu apa yang dikatakan Seber mungkin tidak dapat diandalkan, Wei Hong masih sedikit bersemangat. Tanpa ragu, ia segera berdiri dan melarikan diri. Hanya dalam beberapa napas, Wei Hong tiba di gunung belakang dan melepaskan monster guntur dan kilat lagi. Pada saat ini, monster guntur dan kilat terus meraung dan bahkan ingin membasmi Wei Hong. Desir. Pada saat ini, tanda jiwa yang ditinggalkan Wei Hong mulai berlaku. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, tatapan haus darah dan kejam di mata monster itu menghilang, digantikan oleh jejak kebingungan dan kepanikan. Wei Hong, cepatlah dan teteskan darahmu untuk mengakui tuanmu. Selama kau meneteskan darahmu untuk mengakui tuanmu, kau bisa mengubahnya sepenuhnya menjadi binatang ibel kelahiranmu. Haha, aku sangat ingin melihat seperti apa binatang ibel kelahiranmu. Saat ini, Seber tertawa dan berkata, tanpa ragu sedikit pun, Wei Hong meneteskan beberapa tetes darah dari jarinya ke atas kepala monster itu, bercampur dengan bekasnya, bagaikan api, membakar kepala monster itu. Mengaum, 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 monster petir itu meraung terus-menerus dan ganas saat ini. Jelas, momentum tak berujung yang dipancarkan oleh setetes darah Wei Hong yang membara ingin membakar abis monster petir itu. Namun, apapun yang terjadi, monster guntur dan kilat raksasa ini terus meraung, tetapi tidak menyerang Wei Hong. Malah, ia membenturkan kepalanya ke dinding. Kekuatannya yang mengerikan seolah menghancurkan seluruh gunung di belakang. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Adik laki-laki, pastilah adik laki-laki itu telah keluar dari pengasingannya. Tapi, apa yang dilakukan adik muda di gunung belakang? Wu Rui, Zhao Qing, Sue Wuhen, dan yang lainnya juga terkejut. Tanpa mempedulikan apapun,
mereka segera menghilang dari tempat itu dan melihat ke arah gunung belakang. Wei Hong telah mengasingkan diri selama 3 hari terakhir sejak pertempuran dengan penjaga pertama. Tentu saja, mereka ingin melihat apa yang sedang dilakukan Wei Hong. Seber, apa kau yakin semuanya baik-baik saja Wei Hong Wang? Monster petir yang hampir murka dan kehilangan akal sehatnya, tak kuasa menahan diri untuk tidak terdiam, dan bertanya dengan suara rendah sambil mengerutkan kening. Hehe, nak, jangan khawatir. Esensi, darah, dan jejak jiwamu sama seperti memurnikan monster kelahiranmu. Dengan esensi, darah, dan jejak jiwamu, monster ini akan berubah menjadi monster kelahiranmu. Seber sama sekali tidak peduli. Ia tersenyum dan berkata, desir, desir, desir. 4 sosok tiba-tiba muncul, tetapi mereka tidak berani mendekati Wei Hong. Sebaliknya, mereka menatap monster petir yang terus meraung dan berubah bentuk dengan sangat cepat. Setelah saling memandang, mereka pun menyadari sesuatu. Sue Wuhen dan 3 orang lainnya telah mengetahui dari guru mereka bahwa monster guntur dan kilat ini adalah monster kelahiran yang ingin disempurnakan Wei Hong. Mereka juga sangat penasaran bagaimana Wei Daneng akan menyempurnakannya, tetapi mereka tidak pernah menyangka Wei Hong akan secepat itu. Akhirnya, ketika suara gemuruh itu makin lama makin rendah, monster petir itu akhirnya menampakkan diri dengan suara seperti ledakan asap tebal, seolah-olah dengan sihir, monster yang agak kurus tiba-tiba muncul. Guk, 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 nak, monster kelahiranmu, hahaha, ini monster kelahiranmu, bikin aku, si guk-guk, ketawa sampai mati. Seber tertawa terbahak-bahak melihat monster merah di depannya. Apa bagaimana mungkin binatang ibel kelahiran adik junior ternyata begitu aneh, tak terduga, dan tak terduga. Bukankah dikatakan bahwa semakin abnormal dan kuat kekuatannya, semakin kuat pula binatang ibel kelahirannya 10 binatang suci agung, atau bahkan 10 binatang buas agung, semuanya mungkin, tapi ini terlalu. Ya, tapi mungkin saja, binatang ibel kelahiran adik muda akan memiliki kemampuan lain. Sue Wuhen dan 2 orang lainnya juga tercengang. Meskipun mereka belum pernah melihat monster kelahiran, mereka telah mendengar banyak legenda tentang monster kelahiran. Namun, tidak ada yang seaneh Wei Hong. Guk, 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 nak, kamu lucu sekali. Seber menggonggong penuh semangat, menatap makhluk yang tingginya kurang dari setengah meter dan berbalut merah itu. Setelah kepalanya terekspos, matanya sedikit dipenuhi ketakutan. Setelah melirik sekilas, makhluk itu segera menyusut kembali dan memperlihatkan pantatnya yang merah. Orang pembawa sial, bukankah kau bilang dengan kekuatanku, binatang ibel kelahiran yang kukondensasi akan menjadi salah satu dari 10 binatang dewa atau salah satu dari 10 binatang buas saat ini? Mata Wei Hong menunjukkan kemarahan, dan dia meraung dingin pada Seber. Memanggil. Tepat saat Wei Hong meraung tak terkendali, monster berbalut merah itu tiba-tiba melompat dan langsung menghambur ke pelukan Wei Hong, tak mau keluar sekeras apapun ia berusaha. Saat itu, Wei Hong sudah terlalu lelah untuk mengeluh. Ia masih ingin menghajar Seber, tetapi Seber sudah terlanjur masuk ke dalam mutiara Pluto, sehingga Wei Hong hanya bisa mengumpat dalam hati. Saat itu, mata Wei Hong berkilat dingin, tetapi ia tak bisa berbuat apa-apa. Adik laki-laki. Saat itu, Sue Wuhen dan beberapa orang lainnya bergegas mendekat dan ingin mengatakan sesuatu. Namun, melihat ekspresi Wei Hong yang agak tertekan, mereka pun menelan ludah. Adik kecil, guru berkata jika kau sudah keluar dari pengasingan, pergilah dan temui dia. Sue Wuhen mengganti topik pembicaraan dan berkata kepada Wei Hong. Mengangguk pelan, Wei Hong tidak berkata apa-apa lagi dan langsung lari. Melihat punggung Wei Hong, ekspresi Wu Rui juga agak buruk, dan ia bertanya dengan bingung, bagaimana mungkin? Ya, bagaimana mungkin binatang ibel kelahiran adik muda adalah seekor monyet? Siang Wentian pun tak habis pikir. Ia pun angkat bicara. Benar, saya khawatir selain mereka, bahkan Wei Hong pun tidak menyangka bahwa binatang ibel kelahirannya ternyata seekor monyet. Ia adalah Monkey yang sangat ketakutan dan tampaknya tidak memiliki kekuatan serangan. Bagaimana mungkin Wei Hong mempercayainya? Orang pembawa sial, Monkey ya monyet. Aku tak percaya aku tak bisa memurnikannya. Wei Hong juga mengumpat dalam hati dan berteriak sambil menggertakkan gigi. Guru puncak. Sesampainya di kediaman Huang Qi, Wei Hong menyingkirkan pikirannya yang mengganggu dan berjalan menuju gerbang halaman Huang Qi. Ia berkata dengan sedikit hormat. Desir, gerbang halaman terbuka dengan keras. Cahaya lembut menyambar. Pada saat ini, Wei Hong juga melangkah keluar. Namun, ketika melihat situasi di halaman, Wei Hong sedikit terkejut, karena selain Huang Qi,
ada seorang pemuda lain di depannya. Ia berpakaian putih, dengan senyum tipis di wajahnya, tetapi perubahan di matanya seolah-olah ia telah hidup selama ratusan tahun. Saat ini, Wei Hong terkejut, dan ada sedikit keterkejutan di matanya. Karena pria di depannya tak lain adalah Dekan Akademi Yuhua. Tak seorang pun menyangka Dekan Akademi Yuhua begitu muda. Saat ini, Wei Hong seolah-olah telah sepenuhnya mengungkapkan dirinya di mata Dekan Akademi Yuhua. Dekan Akademi Yuhua mengangguk pelan, dengan kekaguman di matanya, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Duduklah, tidak perlu terlalu menahan diri." Panggilan, Wei Hong menarik napas dalam-dalam, berusaha terlihat sedikit lebih tenang dan tidak terlalu gugup. Namun, menghadapi Dekan Akademi Yuhua, Wei Hong masih merasa sedikit tertekan. Lagi pula, sebagai orang terkuat di seluruh Akademi Yuhua, bohong jika Wei Hong mengatakan dia tidak gugup. Aku tidak tahu seberapa hebat kepala sekolah Akademi Yuhua. Meskipun Wei Hong sedang berpikir, ekspresinya tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, ia menatap Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi dengan tatapan yang agak acuh tak acuh. Ia yakin Dekan Akademi Yuhua pasti tidak akan bermalas-malasan sampai datang untuk minum teh bersama Huang Qi. Namun, karena mereka berdua tidak mengatakan apa-apa, Wei Hong menjadi tenang sepenuhnya. Melihat ekspresi tenang Wei Hong, Dekan Akademi Yuhua menunjukkan kekaguman di matanya dan terbatuk ringan. "Wei Hong, aku tidak menyangka kamu akan tumbuh sampai titik ini." Yuhua Yuan menatap Wei Hong, terbatuk, lalu berbicara. "Aku sudah lama melatih Li Jun, dan aku sudah menghabiskan banyak sumber daya untuknya. Tapi aku tidak menyangka dia akan dikalahkan olehmu pada akhirnya. Lagi pula, jika dia bertarung denganmu seperti penjaga pertama, aku tidak akan kecewa bahkan jika dia mati dalam pertempuran. Namun, dia memilih untuk mengakui kekalahan. Jalan seorang pejuang adalah kau boleh kalah, tapi kau tak boleh takut kalah. Sekali kau takut kalah, kau akan kalah seumur hidupmu. Sayang sekali aku telah mengajarinya kekuatan, tapi lupa mengajarinya perasaan." Dekan Akademi Yuhua menunjukkan sedikit penyesalan di matanya, dan menatap Wei Hong dengan senyum sedikit masam. Wei Hong diam saja. Menurutnya, Li Jun hanyalah seorang jenius yang selalu dipuji orang lain. Lagi pula, kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih rendah. Wei Hong bahkan menganggap garda pertama sebagai lawan yang nyata dan tidak pernah menganggap serius Li Jun, meskipun ia hanyalah seekor semut di mata Li Jun. Tanpa hati orang yang kuat, setinggi apapun kultivasinya, itu tidak akan ada gunanya. Kami di Yuhua Yuan tidak bisa membantumu apapun yang berkaitan dengan alam roh binatang. Bahkan kedua orang suci pedang pun tidak bisa membantumu sama sekali. Suku Bifang dan Naga seharusnya mengirimkan generasi muda mereka untuk membasmimu," kata Yuhua Yuan sambil menatap Wei Hong. Wei Hong tampak biasa saja. Menurutnya, ia akan membasmi siapapun yang kultivasinya di bawah level Sein. Ada juga tatapan mengejek di matanya. Melihat ekspresi Wei Hong, Dekan Akademi Yuhua tidak terkejut. Sebaliknya, ia terkekeh dan berkata, "Wei Hong, apa kau pikir kekuatanmu saat ini sudah sangat kuat? Apa kau tak terkalahkan di antara mereka yang kultivasinya di bawah level Sein?" "Kau tak perlu menjawabku. Aku tahu kau pasti berpikir begitu. Bagaimana kalau begini kau bertarung dengan orang lain? Kebetulan dia muridku dari kelas sebelumnya. Sayangnya, tingkat kultivasinya berada di tingkat ke-9 tingkat raja. Aku yakin kau tak akan kesulitan mengalahkannya." Melihat Wei Hong ingin berbicara, Dekan Akademi Yuhua melambaikan tangannya sedikit untuk menghentikan Wei Hong mengucapkan kata berikutnya, lalu berjalan keluar. Hal ini membuat Wei Hong bingung, dan ia tidak tahu apa yang sedang direncanakan oleh Dekan Akademi Yuhua. Namun, yang mengejutkan Wei Hong, Huang Qi justru melirik Wei Hong dengan acuh tak acuh, tanpa banyak bicara, dengan senyum aneh di bibirnya, lalu berlari menjauh. Wei Hong diam-diam menggelengkan kepala dan tersenyum pahit, lalu langsung mengikutinya. Mengikuti mereka berdua dari dekat, Wei Hong mengerahkan seluruh tenaganya agar tidak tertinggal. Hal ini membuat Wei Hong diam-diam terkejut. Betapa mengerikannya kultivasi tingkat Sein itu terlihat hanya dari langkah-langkah sederhananya. Kecepatan Wei Hong semakin cepat, dan bahkan Wei Hong pun tak mampu mengejarnya. Saat itulah Wei Hong mengerahkan seluruh tenaganya. Banyak gunung dan warisan Akademi Yuhua tertinggal. Ketika Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi berhenti, Wei Hong pun sempat melihat pemandangan di depannya. Tempat ini tak lain adalah pegunungan Hengduan. Ia sungguh tak mengerti mengapa Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi datang ke sini. Namun, sebelum sempat berpikir, ia melihat perisai terdistorsi di depannya yang memancarkan sedikit energi. Ternyata itu adalah susunan teleportasi.
Dekan Akademi Yuhua melangkah maju dan langsung memasuki susunan teleportasi. Huang Qi menatap Wei Hong yang tampak sedikit linglung dan berkata sambil tersenyum tipis, ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Huang Qi pun melangkah masuk. Kali ini, Wei Hong tak lagi ragu, melainkan langsung masuk. Rasanya waktu telah lama berlalu, tetapi juga terasa hanya beberapa tarikan napas. Ketika Wei Hong mendarat lagi, ia melihat situasi di depannya dan tiba-tiba terkejut. Ledakan, ledakan, ledakan. Di sekelilingnya, serangan dahsyat menembus seluruh langit, dan seluruh langit menjadi kelabu, seolah-olah diselimuti kabut ibel yang mengamuk. Langit pun gelap gulita, dan ketika Wei Hong mendongak, ia melihat orang-orang bertubuh bagian atas telanjang, memancarkan napas berdarah yang luar biasa, bagaikan monster purba, meraung tanpa henti. Mereka yang bertarung melawan monster-monster yang tampak bukan manusia maupun manusia itu adalah beberapa orang dari klan Ibel. Ketika Wei Hong melihat aura seperti itu, hatinya merinding, karena aura-aura itu sama sekali bukan sesuatu yang bisa ia lawan. Di mana ini? Wei Hong agak terkejut dan berbicara dengan suara tercekat. Jika salah satu dari orang-orang di sini dipilih secara acak, saya khawatir para pria kuat dari generasi muda Akademi Yuhua tidak akan mampu melawan sama sekali. Jika, setelah Wei Hong mendapatkan batu es yang sangat dingin itu, salah satu dari orang-orang di sini dilepaskan, saya khawatir semua orang di Akademi Yuhua akan musnah. Memikirkan hal ini, Wei Hong menghirup udara dingin. Saat itu, dengan kemunculan Wei Hong dan dua orang lainnya, terdengar jeritan dan raungan yang sangat melengking di dalam kabut ajaib. Monster-monster ganas yang berubah dari kabut ajaib itu melahap mereka semua. Desir, pada saat ini, Dekan Akademi Yuhua hanya melambaikan tangannya dengan ringan, dan penghalang tak terlihat terbentuk di depannya. Semua kabut ajaib terhalang di luar dan tidak bisa masuk sama sekali. Pada saat ini, hanya sesosok yang muncul di depan penghalang. Tubuhnya yang agak tinggi dan kuat serta dua tinjunya, bagaikan dua gunung kecil, menghantam kabut ajaib. Engah, engah, engah. Kabut sihir itu benar-benar tertembus, dan cahaya tinju itu juga menerangi kabut sihir di depannya. Sesaat yang lalu, kabut sihir yang menyerang itu benar-benar menghilang, disertai raungan, seperti belalang, dan dengan mudah mundur. Pada saat ini, sosok itu tiba-tiba berbalik dan menatap Dekan Akademi Yuhua. Raut terkejut terpancar di wajahnya, lalu ia terkekeh dan berkata, "Guru, mengapa Anda ada di sini hari ini?" Saat sosok itu berbalik, Wei Hong merasakan aura berbahaya terpancar dari tubuh pria itu, dan matanya sedikit menyipit, memperlihatkan sedikit kesungguhan. Ia mengenakan jubah emas yang memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan, dan tatapan matanya memancarkan kepercayaan diri. Ia rendah hati namun tidak mencolok. Wajahnya sangat ramping dan tangannya sangat panjang. Terlebih lagi, masing-masing telapak tangannya memiliki 6 jari. Ada jejak api yang meluap dari ujung jarinya, dan seluruh udara meledak dengan dahsyat. Namun, pemuda berjubah emas itu menatap Dekan Akademi Yuhua dengan tatapan hormat. Wei Hong dapat melihat bahwa pria itu masih sedikit arogan, dan bahkan telapak tangannya yang mengerikan hampir menghancurkan seluruh langit. Namun, saat ini, melihat Dekan Akademi Yuhua, dia sangat hormat, tetapi sedikit permusuhan di matanya membuat Wei Hong merasa sedikit berbahaya, dan Dekan Akademi Yuhua menatap pemuda berjubah emas dan terkekeh, "Huaiyan, kemari, izinkan aku memperkenalkanmu." Sambil berbicara, Dekan Akademi Yuhua menunjuk Wei Hong dan berkata, "Ini Wei Hong, seorang jenius tak tertandingi di antara generasi muda Akademi Yuhua kita." Wei Hong dapat melihat dengan jelas bahwa ketika pria bernama Huaiyan itu menatap Wei Hong, ia dipenuhi dengan rasa jijik dari lubuk hatinya. Seolah-olah ia sedang melihat seorang idiot yang sedang tampil. Wei Hong cukup familiar dengan tatapan seperti ini, karena biasanya ia memandang orang lain dengan cara seperti ini, yang diam-diam membuat Wei Hong merasa tidak nyaman. Namun, baik Dekan Akademi Yuhua maupun Huang Qi tampak sangat tenang. "Huaiyan, Wei Hong adalah murid puncak Wu Wei-ku, dan Wei Hong telah memahami seluruh versi Sutra Wu Wei. Lagi pula, Duan Tianchen juga dibasmi oleh Wei Hong, yang merupakan seorang santo setengah langkah. Terlebih lagi, murid dekan yang paling dibanggakan tahun ini, Li Jun, juga mengaku kalah secara langsung. Dia tidak berani bertarung dengan Wei Hong." Huang Qi tiba-tiba berbicara pada saat ini. "Duan Tianchen." Mata Huaiyan tiba-tiba menunjukkan kilatan cemerlang, lalu dia terkekeh menarik. Sambil berbicara, Huaiyan melangkah maju, mengulurkan tangan kanannya, dan berkata sambil tersenyum tipis, "Kenali Huaiyan." "Wei Hong." Wei Hong mengulurkan tangannya dan menjabatnya ke arah Huaiyan. Tiba-tiba, raut wajahnya sedikit berubah.
Ia merasa tangannya seperti terbakar. Terlebih lagi, seberkas api tampak mengalir langsung ke meridian Wei Hong. Mau menunjukkan kekuatanmu padaku. Dalam hati, Wei Hong tersenyum dingin dan mengerahkan seluruh kekuatannya. Kekuatan 5 elemen diam-diam mengalir dari partikel dantian ke lengan kanan Wei Hong. Semburan kekuatan api yang ingin menghancurkan meridian Wei Hong langsung ditelan oleh kekuatan 5 elemen yang dipadatkan Wei Hong. Kalau saja seperti ini, semuanya akan baik-baik saja. Namun, pada saat ini, gelombang raungan datang dari tubuh Wei Hong, bergema di seluruh langit, dan pada saat ini, kekuatan tak terbatas mengalir dari lengan kanan Wei Hong langsung ke tubuh Huaiyan. Huaiyan mengira Wei Hong akan malu dengan serangannya, tetapi ia tidak menyangka Wei Hong benar-benar bisa melawan. Saat itu, ia harus meningkatkan kekuatannya, dan dengan suara keras, Huaiyan dan Wei Hong saling bertabrakan. Ekspresi Huaiyan sedikit serius, dan ekspresinya saat menatap Wei Hong juga menjadi sedikit serius. Ia juga merasa sedikit ngeri di dalam hatinya. Ia tidak berpikir untuk membasmi Wei Hong secara langsung atau melumpuhkannya, tetapi hanya ingin memberi Wei Hong pelajaran. Terima kasih, saudara, atas belas kasihanmu. Wei Hong bahkan lebih terkejut daripada Huaiyan. Ia tentu saja bisa merasakan bahwa secercah kekuatan api itu mungkin hanya serangan biasa dari Huaiyan. Namun, serangan biasa ini membutuhkan serangan penuh dari Wei Hong. Perbedaan kekuatannya langsung terlihat. Bagaimana pada saat ini, Dekan Akademi Yuhua berbalik dan menatap Huaiyan, lalu bertanya sambil tersenyum. Ya, aku tidak menyangka akan ada orang mesum sekecil itu di antara generasi muda. Huaiyan menarik napas dalam-dalam dan berbicara. Pada saat ini, Dekan Akademi Yuhua terkekeh dan berkata, ayo pergi ke Gua Kiln Evil. Apa wajah Huaiyan sedikit berubah dan dia berkata dengan suara bingung. Haha, kau bertarung dengan Wei Hong. Wei Hong sekarang merasa dirinya tak terkalahkan di bawah level Sein. Sudah sepantasnya kau bertarung dengan Wei Hong dan melihat apakah kau bisa melawan Wei Hong. Saat itu, Dekan Akademi Yuhua berbalik dan melirik Wei Hong, lalu berkata. Setelah mendengar kata-kata Dekan Akademi Yuhua, Wei Hong terdiam. Dengan kekuatannya, ia khawatir peluangnya untuk menang sangat tipis dibandingkan dengan Huaiyan. Dan justru karena itulah Wei Hong kini mengerti apa yang dimaksud Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi. Ia hanya takut dianggap terlalu sombong dan ingin meyakinkan dirinya sendiri bahwa selalu ada orang yang lebih baik darinya. Namun, Wei Hong tidak hanya tidak menunjukkan rasa takut, tetapi malah merasa sangat gembira. Meskipun kultivasi Wei Hong baru saja mencapai terobosan, ia telah menstabilkannya. Saat ini, Wei Hong sangat ingin bertarung dengan seseorang, tetapi di seluruh Akademi Yuhua, Wei Hong tidak tahu harus bertarung dengan siapa lagi. Lagi pula, di antara generasi muda, tak ada seorang pun yang dapat menandinginya, dan di antara generasi tua, kecuali Wei Hong tidak takut mati dan bertarung dengan para kuat yang memiliki tingkat kultivasi tingkat suci. Kalau tidak, Wei Hong benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk berlatih. Namun, Huaiyan di depannya benar-benar membuat Wei Hong merasa sangat gatal di tangannya, dan yang muncul darinya adalah hasrat yang kuat untuk bertarung. Merasakan semangat juang yang terpancar dari tubuh Wei Hong, Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi saling memandang dan tersenyum. Mereka tidak meminta Wei Hong datang ke sini untuk bersaing dengan Huaiyan. Dekan Akademi Yuhua melirik Huaiyan, yang masih sedikit ragu, dan berkata, baiklah, ayo pergi ke Gua Kiln Evil. Huaiyan melirik Wei Hong dengan tatapan aneh, lalu tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan masuk. Masih banyak monster kuno di sekitarnya, yang terus-menerus bertarung. Wei Hong merasa sangat bingung. Ini adalah markas kecil klan Evil. Melihat ekspresi bingung Wei Hong, Dekan Akademi Yuhua terkekeh dan berbicara. Apa wajah Wei Hong sedikit berubah dan dia berkata dengan tidak percaya. Haha, apa kau terkejut melihat ekspresi Wei Hong? Dekan Akademi Yuhua tersenyum tipis. Setelah Evil-Evil itu diusir lagi, mereka pada dasarnya menghilang. Tapi bagaimana mungkin mereka bersembunyi di dunia kecil ini lagi pula, kekuatan beberapa Evil di sini juga cukup kuat. Inilah tempat tinggal para Evil selama Perang Kuno. Semua orang kuat dengan tingkat kultivasi Sein Agung dicekik sampai mati. Sisanya adalah kultivator tingkat Sein setengah langkah. Tentu saja, ada juga kultivator tingkat Sein, dan banyak Evil dengan tingkat kultivasi Lord. Mereka ditawan. Huang Qi berkata di sampingnya di sini, suku Evil Pegunungan Hengduan telah bernegosiasi dengan kami Akademi Yuhua. Artinya, mereka sering mengirim beberapa jenius untuk datang ke sini untuk berlatih. Bagaimana kalau Wei Hong tidak mengatakannya? Tetapi Huaiyan mendengarnya dan berkata di sini,
kami dan para ibel pegunungan Hengduan memiliki beberapa master tingkat suci yang menjaga di sini, dan energi ibel di dunia ini juga dibatasi, jadi tidak akan terlalu banyak ibel yang muncul. Ini mungkin sudah diperhitungkan saat mereka tinggal di dunia kecil ini. Saat mereka pergi, Dekan Akademi Yuhua tidak bertindak, begitu pula Huang Qi. Banyak sekali ibel yang ingin menyerang, tetapi mereka semua dicabik-cabik oleh tangan Huayan. Cahaya keemasan yang kuat menyambar sekujur tubuhnya, seolah melahap ibel-ibel yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dalam sekejap. Namun, Wei Hong menatap kekuatan mengerikan Huayan tanpa tergerak. Bahkan, tatapannya tetap sangat tenang. Tatapan Wei Hong menarik perhatian Dekan Akademi Yuhua dan Huang Qi, dan mereka pun tersenyum tipis. Mereka berempat berjalan bersama kurang dari setengah jam ketika mereka mendengar suara-suara seperti raungan jiwa-jiwa yang teraniaya di depan. Berdengung, berdengung, berdengung. Suara seperti badai datang dari depan, dan di udara, terdengar suara gemuruh seperti ledakan. Melihat ke depan, Wei Hong dikelilingi kabut tebal dan tidak bisa melihat apapun. Engah, engah, engah. Pada saat ini, lengan Huayan tiba-tiba membengkak dan menamparkan kabut tebal. Kemudian, bercampur dengan jeritan memilukan, darah yang tak terhitung jumlahnya tumpah ke dalam kabut tebal. Membuka, yang dilihatnya hanyalah Huayan yang menggigit lidahnya dan seteguk darah muncrat dari mulutnya. Kemudian, Wei Hong melihat kabut tebal di depannya menghilang, dan serangkaian ibel sura raksasa berdiri di dalamnya. Beberapa dari mereka bahkan terluka, jelas karena tamparan Huayan tadi. Ini. Wei Hong menatap ke depannya dan merasa sedikit tercengang. Yang dilihatnya adalah sebuah bangunan mirip gua dengan beberapa lubang bundar berdiameter setengah meter. Totalnya ada puluhan lubang, semuanya berdekatan, membentuk lingkaran luar yang sangat besar. Energi ibel yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar darinya, dan tingkat kultivasi orang-orang di luar, ketika diselimuti oleh energi ibel, juga meroket. Melihat situasi ini, Wei Hong merasa tercengang, bagaimanapun ia melihatnya. Turun. Pada saat ini, Dekan Akademi Yuhua memandang Wei Hong dan berbicara. Turun, turun. Wei Hong sedikit terkejut dan menatap Dekan Akademi Yuhua dengan bingung. Awalnya ia mengira ia datang ke sini hanya untuk bertarung dengan Huayan, karena Dekan Akademi Yuhua juga mengatakan hal yang sama sebelumnya. Tapi rutinitas macam apa ini? Benar, jangan khawatir, kamu dan Huayan akan bertarung, tapi kamu akan bertarung di dalam hati. Dekan Akademi Yuhua berkata sambil tersenyum pada Huayan, baiklah, Huayan, sebagai kakak seniormu, sebaiknya kau melompat turun terlebih dahulu. Desir. Pada saat ini, Huayan langsung memilih lubang bundar dan melompat turun. Saat Wei Hong belum siap, ia melihat Dekan Akademi Yuhua tiba-tiba tertawa dan berkata dengan keras, "Nak, turun." Saat dia mengatakan itu, dia mengayunkan pedangnya dengan ringan, dan sebelum Wei Hong bisa bereaksi, dia melemparkannya ke dalam. Paman, sebelum Wei Hong sempat bereaksi, ia merasakan kakinya melayang ringan dan tubuhnya langsung terlempar ke dalam gua. Ia mengumpat pelan, tetapi Wei Hong tahu bahwa Dekan Akademi Yuhua mungkin tidak akan bisa mendengarnya jika ia mengumpat. Daya hisap yang berasal dari bawah membuat sosok Wei Hong jatuh tak terkendali. Namun, dengan kecepatan yang sangat tinggi, Wei Hong tiba-tiba merasakan bahaya. Pada saat ini, cahaya terang tiba-tiba menyambar dinding berbentuk silinder tersebut. Mengaum, mengaum, mengaum. Yang terlihat hanyalah bayangan-bayangan hitam di dalam kabut ajaib, menderu tanpa henti. Bayangan-bayangan hitam di dalam kabut ajaib itu tampak hidup dalam sekejap, menderu tanpa henti. Dari dalam kabut ajaib, bayangan-bayangan ajaib yang kuat melesat keluar, memenuhi seluruh lubang silinder hampir dalam sekejap. Apa yang sedang terjadi? Wajah Wei Hong berubah drastis, terutama saat ini, Wei Hong masih jatuh secara langsung, tetapi Wei Hong tidak peduli dengan hal lain, dengan raungan rendah, tinjunya dengan panik menghantam bayangan jahat ini sambil jatuh. Mengaum, mengaum, mengaum. Wei Hong sendiri tidak tahu sudah berapa lama ia terjatuh, apalagi berapa banyak bayangan ibel yang telah ia basmi. Ia hanya tahu bahwa saat ini, ia telah menyerap cukup energi ibel. Namun, seiring ia terjatuh, jumlah bayangan ibel semakin banyak. Orang pembawa sial, kapan ini akan berakhir? Wei Hong tak kuasa menahan diri untuk berteriak saat ini. Engah. Namun, ia tak sempat berpikir, karena salah satu bayangan ibel, sosok hantu, mengejutkan Wei Hong dan memukul bahu kirinya dengan telapak tangan. Jejak telapak tangan itu hampir menembus bahu kiri Wei Hong. Wei Hong terus-menerus memuntahkan darah, terutama bekas telapak tangan hitam yang tertinggal di bahu kirinya,
yang ternyata mengeluarkan bau korosif, dan bau terbakar juga tercium, membuat Wei Hong tidak dapat menahan erangan. Menabrak, Saber tiba-tiba terbang keluar dari mutiara Pluto, bercampur dengan air neraka yang tak berujung. Di sumur tempat seluruh silinder jatuh, airnya mengalir deras bagaikan air terjun. Suara berderak dan raungan memilukan itu ternyata adalah napas korosif dari air neraka, yang ratusan kali lebih kuat daripada napas para ibel. Dalam sekejap, mereka semua hancur. Panggilan, Wei Hong menarik napas dalam-dalam, tubuhnya masih mempertahankan kecenderungan jatuh. Tubuhnya dengan cepat mengaktifkan esensi sejatinya dan teknik generasi Raja Ibel, menyebabkan luka-lukanya sembuh dengan sangat cepat. Tepat ketika Wei Hong merasa kakinya akhirnya menginjak tanah yang kokoh, napasnya pulih sepenuhnya. Aura samar menyebar kemana-mana, seakan embusan angin dingin tiba-tiba datang dan menyelimuti Wei Hong sepenuhnya, menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil. Haha, sudah lama sekali manusia berani datang ke sini. Wah, ini bau daging manusia. Enak banget, enak banget. Pada saat ini, suara yang sangat menusuk terdengar, dan sebuah badai berlalu dengan tawa yang keras. Sesosok setinggi beberapa kaki terlihat, memancarkan aura ganas, seperti monster purba. Matanya seperti lentera raksasa, memancarkan aura haus darah, dan tubuhnya dipenuhi gerigi, dan setiap gerigi mengandung energi ibel yang tak terhitung jumlahnya. Aura di tubuhnya membuat Wei Hong merasa sedikit takut. Ia bertemu dengan seorang raja tingkat 7 di sini secara kebetulan. Namun, sebelum Wei Hong sempat memikirkannya, monster di depannya telah menyerbu ke arah Wei Hong. Haha, melahapmu akan membuatku merasakan cita rasa manusia untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan ini. Monster itu tertawa terbahak-bahak saat itu, dan sambil tertawa, cakar-cakarnya yang besar menamparkan Wei Hong. Suaranya yang menembus udara bergemuruh, bagaikan gunung yang menekan kepala seseorang, dan ia ingin menghancurkan Wei Hong secara langsung. Ledakan, Wei Hong mencibir, melangkah maju, mengepalkan tangan kanannya, dan melesat ke arah monster itu dengan hembusan angin yang sangat kencang. Tabrakan dahsyat itu, momentum mengerikan tak berujung yang dipadatkan oleh tangan kanan Wei Hong sama sekali tidak lemah, dan badai di sekitarnya pun dengan cepat menghilang ke segala arah. Dorong, dorong, tabrakan dahsyat dan kekuatan tumbukan yang mengerikan membuat Wei Hong tanpa sadar mundur beberapa langkah. Ekspresinya sedikit berubah. Monster ini memang kuat. Namun, Wei Hong sama sekali tidak ragu saat ini, melainkan bergegas menuju monster itu lagi. Dah. Tinju Wei Hong bagaikan badai dahsyat, menghantam monster itu dengan ganas. Benturan yang berulang membuat monster itu meraung marah, tetapi ia tak berdaya. Malahan, ia langsung dihajar hingga berkeping-keping oleh Wei Hong. Panggilan, setelah menghela napas panjang, Wei Hong juga merasakan sakit kepala. Kekuatan fisik monster di depannya hampir tidak normal. Jika dia tidak menerobos, mustahil untuk meledakkannya dalam satu tarikan napas. Setelah partikel dan Tian memurnikannya, Wei Hong akhirnya punya waktu luang untuk mengamati tempat ini. Ia melihat bahwa tempat ini seperti istana bawah tanah, kelabu dan suram. Benar-benar seperti ruang hampa, yang membuat Wei Hong terengah-engah sejenak. Berdengung. Tiba-tiba, terdengar suara seperti dentingan pedang di mana-mana, menggema di seluruh ruang bawah tanah. Pemandangan kelabu di sekitarnya terbelah dua oleh cahaya pedang. Saat melihat formasi besar yang dibentuk oleh cahaya pedang, ekspresinya berubah drastis. Nak, apa yang kau lakukan di sana? Larilah. Saber menjerit ngeri. Cahaya pedang ini saja sudah cukup untuk membuat orang-orang merasa sangat ketakutan. Dan jika pedang-pedang panjang berikutnya diaktifkan, maka dengan kekuatan Wei Hong saat ini, ia mungkin tidak akan mampu menahannya sama sekali. Memanggil. Kecepatan reaksi Wei Hong juga tidak lambat. Hampir sesaat setelah Saber selesai berbicara, ia berlari dengan panik menuju kejauhan. Namun, ia masih tertinggal beberapa langkah. Pada saat ini, cahaya pedang di langit langsung menyapu Wei Hong. Minum. Dengan teriakan pelan, Wei Hong mengepalkan tangan kanannya dan menghantamkannya ke arah cahaya pedang. Angin kencang, tepat saat bertabrakan dengan cahaya pedang, menyebar ke sekitarnya. Ruang bawah tanah menjadi hampa, membuat Wei Hong bernapas lebih keras. Meskipun berlari dengan panik, Wei Hong bergerak maju dengan sangat lambat. Cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya mengelilinginya, bagaikan hujan pedang yang menyelimuti Wei Hong sepenuhnya. Saat ini, Wei Hong sama sekali tidak punya jalan keluar. Memancarkan ribuan cahaya keemasan, Wei Hong menggertakkan giginya untuk terakhir kalinya dan berhenti melawan. Sebaliknya, ia bersiap untuk bertarung dengan tubuhnya.
Cahaya keemasan tak berujung di tubuhnya bertabrakan dengan keras dengan cahaya pedang. Ia segera mengaktifkan teknik generasi Raja Ibel. Dalam waktu kurang dari beberapa tarikan napas, Wei Hong telah berlari ribuan meter. Desir, begitu cahaya pedang menghilang, terdengar suara dentingan pedang yang terus-menerus. Dalam waktu kurang dari setengah tarikan napas, pedang-pedang itu tiba tepat di depan Wei Hong. Jika ia tertusuk oleh pedang panjang yang memancarkan cahaya perak itu, ia mungkin akan berubah menjadi landak dalam sekejap mata. Engah, engah, engah. Meskipun terjadi tabrakan dahsyat, Wei Hong tetap terpental, menyemburkan darah, dan terpental mundur. Dengan langit yang dipenuhi pedang panjang, bahkan seorang kultivator tingkat suci pun tak akan bisa mundur dengan aman. Lingkungan di sekitarnya hampir sepenuhnya dipenuhi pedang. Ayo, lebih ganas. Wei Hong meraung panjang, dan seberkas cahaya menyambar tangan kirinya. Gelang Vajra dilempar keluar oleh Wei Hong. Saat dilempar keluar, gelang itu langsung berubah menjadi gunung raksasa, membantu Wei Hong menghalangi satu arah. Tepat saat gelang Vajra dilempar, Wei Hong menggenggam pedang naga api di tangan kanannya, memancarkan cahaya redup. Tanpa berpikir panjang, ia menebas balik dengan pedang itu. Dengan suara keras, pedang-pedang panjang yang tak terhitung jumlahnya hancur berkeping-keping oleh kekuatan absolut Wei Hong. Engah, engah, engah. Terjadi ledakan yang tak terhitung jumlahnya di udara hampa, dan pedang-pedang panjang itu berhasil dihalangi sepenuhnya oleh Wei Hong. Namun, ini baru permulaan. Dalam sekejap, raungan naga raksasa lainnya terdengar, dan semua pedang panjang itu hancur berkeping-keping, seolah-olah tak pernah muncul. Wus, wus, wus. Satu demi satu sosok muncul diam-diam, total 18 sosok, menyelimuti Wei Hong. Masing-masing memancarkan aura yang kuat, dan kultivasi mereka berada di tingkat ke-9 tingkat raja. Namun, yang benar-benar membuat ekspresi Wei Hong berubah drastis adalah bahwa orang-orang ini persis sama, dan mereka tak lain adalah Wei Hong. Apakah ini ilusi lainnya? Wei Hong bergumam dengan mata berbinar. Tiba-tiba, salah satu pria berpakaian abu-abu bernama Wei Hong bergerak, dan ia menampilkan seni naga api Wei Hong dengan pedang naga api di tangannya. Saat ia menebas, naga api itu meraung dan menjadi sangat ganas, mencoba menelan Wei Hong secara langsung. Engah, engah, engah. Wei Hong mencibir, lalu membentuk naga emas bercakar 5 di tangan kirinya. 5 cakar yang sangat tajam itu langsung mencengkeram naga api itu dan meledakkannya. Namun, sebelum ia sempat bernapas, Wei Hong lain yang berbaju merah juga menyerang Wei Hong. Bang, bang, bang. Tabrakan sengit itu membuat Wei Hong merasa sangat dirugikan. Saat itu, Wei Hong merasa seperti sedang bertarung dengan dirinya sendiri. Setiap gerakannya sudah terlihat jelas sebelum Wei Hong sempat melakukannya. Engah, engah, engah. Saat ini, tubuh Wei Hong sudah penuh bekas luka, darah mengucur dari sudut mulutnya, dan auranya melemah. Namun, 18 versi dirinya di hadapannya masih memancarkan aura seperti biasa, yang membuat Wei Hong merasa sangat tertekan. Sepertinya ini satu-satunya jalan. Sekali lagi melompat keluar dari lingkaran serangan, ekspresi Wei Hong menjadi acuh tak acuh. Begitu suara itu jatuh, jiwa yang terbelah samar muncul di belakang Wei Hong, dan itu juga diam-diam mengembun. Wajah Wei Hong juga sedikit pucat, tetapi matanya memancarkan cahaya terang. 1150.